Terima kasih sudah hadir kembali di sesi talk show online Katalog Pro setiap Rabu, Product of the Week. Jadi hari ini kita kehadiran Kanmuri dan nanti akan banyak paparan mengenai Kanmuri dan apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dari produk Kanmuri ini. Dan juga di sini akan banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Mungkin yang sudah seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kita akan cukup banyak membahas mengenai varian produk dari Kenmuri, khususnya Orlik Black, dan nanti juga mungkin akan banyak varian lain yang akan disampaikan. Nah, ini nanti kita langsung tanya nih sama perwakilan dari Kenmuri. Baik, sekali lagi seperti itu tentang Katalog Pro Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Katalog Pro ini bisa lebih membantu lagi varian informasi tentang produk material yang dibutuhkan. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi diskusi atau Product of the Week kita hari ini. Dan hari ini seperti biasa di Product of the Week saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang arsitek. Dan hari ini kita mengundang Kak Clarissa Amanda Baker. Beliau adalah serial arsitek dari BD Studio Medan. Selamat siang, Kak Clarissa. Halo, Mas Bayu. Selamat siang juga buat teman-teman yang lain. Baik, terima kasih sudah membantu Katalog Pro untuk menjadi profesional reviewer hari ini. Thank you for having me. Baik, dan selanjutnya excited to be here. Terima kasih. Dan selanjutnya kita juga kehadiran perwakilan dari Kanmuri. Di sini ada Mbak Hansa Suhada. Beliau adalah project specifier dari Kanmuri yang nanti akan memaparkan tentang produk-produk Kanmuri, dan nanti saya dan Mbak saya akan coba mengelaborate paparan dari Mbak Hansa. Selamat siang, Mbak Hansa. Selamat siang, Kak Bayu sama Kak Clarissa. Makasih udah undang kita buat Kanmuri, dan semoga nanti penjelasan kita akan menjadi solusi ya buat pemilihan genteng keramik untuk proyek-proyek kakak-kakak sekalian. Kita langsung saja membahas Kanmuri. Silakan Mbak Hansa. Oke, baik. Akan saya share screen presentasi dari Kanmuri. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kansa. Jadi saya adalah perwakilan dari Kanmuri. Kanmuri adalah genteng keramik berglazur yang kebetulan semoga nanti kalau misalnya setelah penjelasan saya ini jadi punya opsi nih untuk pemilihan gentengnya gitu ya, material gentengnya. Kanmuri sendiri sebenarnya itu adalah bagian dari grup Liman Group. Jadi di under Liman Group kita tuh punya Kanmuri, Grasswood, Keramik Roman, sama Quadra yang memang untuk yang big slab-nya ya gitu. Tapi kalau dari Kanmuri sendiri kita itu khusus untuk genteng keramik. Namun kelebihan dari kita adalah kita tuh langsung punya 3 tipe yang berbeda nih sesuai dengan kebutuhan konsep bangunan juga sebenarnya. Gitu, apakah nanti ada pemilihan Espanica ataupun Milenio ataupun full flat itu disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, dari Kanmuri sendiri kita sebenarnya bisa nih nanti main-main ke head office kita. Kita ada di Jakarta Barat, Taman Arias, Gedung Quadra Sentrum. Di situ ada Kanmuri langsung, ada Roman, Quadra. Itu kita punya showroom langsung di situ. Dan memang kita punya branch office di Surabaya juga nih Kak. Sama untuk produksi kita memang 100% itu di Indonesia karena pabrik kita itu terpusat di Balaraja, Tangerang. Seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya dari Kanmuri sendiri sebenarnya kita sudah banyak melakukan distribusi untuk genteng keramik. Tentunya kita punya beberapa customer yang selalu repeat order ke kita, kayak misalnya real estate, terus instansi pendidikan, dan juga pemerintahan tentunya, dan rumah sakit juga. Nah, sebenarnya klien-klien ini kenapa memakai Kanmuri? Karena kualitas kita juga sudah terjamin ya. Apalagi kita pertama itu berstandar SNI, tentunya telah lulus uji juga, dan juga untuk sekarang kan lagi mencanangkan sekali ya green building itu arsitektur berkelanjutan. Jadi kalau Kanmuri sendiri kita itu sudah sebagai corporate founding member dari Green Building Hijau Indonesia, dan juga untuk biasanya proyek pemerintah ingin ada persyaratan TKDN, kita sudah ada TKDN-nya sebesar 80,89%.
Nah, kualitas ini nih yang menjamin customer juga oke nih akhirnya memakai KanMori. Tapi selain itu tuh apa aja? Selain itu KanMori itu sebenarnya adalah genteng keramik berglazur. Maksudnya berglazur di sini adalah kalau misalnya nih kita familiar dengan yang namanya coating. Nah, KanMori sendiri itu punya sistem itu gitu. Jadi namanya tuh adalah glazur. Kita punya pelindungnya dan glazur itu akan dibakar di suhu tertinggi dengan suhu 1100 Celcius sehingga genteng kita itu akan kuat, tidak bocor, tidak retak, tahan lama gitu. Jadi lapisan glazur ini selain melindungi fisik dari genteng badannya sendiri, dia akan melindungi warnanya agar tahan lama sampai puluhan tahun. Seperti itu. Mbak Hansa, saya interupsi Ya, sedikit ya. Ini ya. kalau glazur di genteng sama glazur, karena kan apa namanya, KanMori saudaraan sama Quadra. Ya kita tahu mungkin kalau kita ngomongin varian produk Quadra itu sudah standar lah dari glazur ini. Nah itu Ya. artinya glazur di KanMori, genteng KanMori ini sama dengan seperti yang ada di HT nggak sih, Mbak Hansa? Karena kan Oke, baik. dari segi raw materialnya agak beda gitu ya. Oke, Oh, aku bantu jawab kali Pak Bayu ya. silakan. Oke, nah ini saya perkenalkan juga teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada Bang Oscar Sinaga, tim juga rekan dari Mbak Hansa dari KanMori yang akan membantu juga menjelaskan. Silakan Bang Oscar. Oke, makasih banyak Pak Bayu, pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya glaze dengan apa yang di keramik itu berbeda. Untuk genteng dengan di keramik berbeda. Karena kalau yang di keramik lebih banyak fokus untuk untuk estetika. Nah, kalau di glaze yang di genteng itu lebih banyak fokus untuk ketahanan materialnya. Gitu. Oke. Sehingga glaze yang di genteng itu sebenarnya jauh lebih awet dibanding yang di keramik. Oke, Gitu, jadi Pak Bayu. nggak hanya cuma dari sisi arsitekturalnya gitu ya, Bang Oscar, tapi juga untuk juga menahan untuk daya tahan dari genteng itu Betul. sendiri kalau di glazur diaplikasikan di material KanMori seperti itu ya, Bang Oscar. Oke. Betul, Pak Bayu. Baik, kita lanjutkan kembali ke silakan Mbak Clarissa. Sorry, mau nanya bentar dong. Berarti kalau berglazur itu kan yang di otak kalau misalnya tadi kan perbedaannya memang udah jelas dengan keramik karena kan untuk estetika dan kalau di genteng kan juga berbeda. Tapi untuk berglazur ini tadi apakah finishnya itu dia nanti bakalan mengkilat atau ada yang versi doff atau seperti apa gitu? Oke, jadi kalau dari KanMori sendiri ada beberapa versi nih untuk tampilannya gitu. Ada yang glossy sama ada yang medi. Nah kalau misalnya kita mention nama medi itu biasanya adalah yang nanti permukaannya akan kakak lihat itu adalah dia doff gitu, akan matte. Tapi dalam conceptionnya kan seakan kalau misalnya dia di coating itu glossy ya. Padahal untuk KanMori sendiri maupun dia glossy ataupun medi itu dia akan tetap ada glazurnya gitu. Tergantung nanti permukaannya pemilihannya. Oh saya pengennya glossy deh biar nanti terlihat matahari dia akan kerinclong gitu. Atau saya pengen medi ketika dia di ada paparan sinar matahari dia akan meredam silauan itu gitu. Jadi tergantung selera juga pemilihannya. Oke. Seperti itu. Itu tingkat gloss-nya bisa disetting nggak sih, Mbak Hansa, Bang Oscar? Seperti balik lagi ya, maaf, seperti keramik misalnya gitu. Ya oke. Tergantung mataharinya bisa disetting apa enggak sih Pak? Oh. Jadi nanti kalau misalnya dia, jadi kan biasanya kan matahari kan berpindah ya gitu. Jadi nanti bagian mana yang terpapar matahari dia akan yang paling terang gitu sinarannya. Tapi kita punya ini juga loh Pak Bayu, ada pilihan, ada yang memang dia glossy, warnanya glossy banget, ada yang warnanya doff, ada yang warnanya semi gloss gitu. Satin-satin gitu ya. Satin. Iya, betul. Kita ada variasinya juga, nanti teman-teman boleh lihat explore lagi. Oke. Dan itu dia nggak mempengaruhi ini ya, Mas atau Mbak Hansa, kayak ketahanan dari mungkin ketahanan dari cuaca juga ataupun penyerapan airnya gitu. Karena kan kayaknya kalau misalnya dari mungkin logika umum mungkin kalau yang gloss itu dia hampir seperti tidak ada pori-pori, sementara kalau yang doff itu kan mungkin akan ada pori-pori sedikit lebih ada gitu, lebih besar daripada yang gloss gitu, atau tidak sama sekali, aman-aman aja. Kalau kaitannya dengan ketahanan sih sebenarnya sama aja Mbak Clarissa. Jadi mau yang doff, mau yang glossy, mau yang semi itu sama semua. Ketahanan terhadap cuacanya, ketahanan terhadap panas dan lain sebagainya gitu. Karena memang kita itu tadi ingat genteng di glazur kemudian dibakar. Jadi bukan dia dibakar dulu baru dilapisin, tapi si glaze-nya ini dibakar bareng sehingga dia udah satu kesatuan dengan si badan genteng. Jadi pori-porinya itu memang sudah hampir tertutup nih semuanya.
gitu, karena kita bakarnya 1100 derajat selama 18 jam gitu Mbak Clarissa. Jadi udah pasti dia tahan banget. Baik, kita kembalikan lagi ke Mbak Hansa. Silakan Mbak Hansa. Oke, tadi kalau misalnya kita bicara masalah berglazur, itu memang fokus utama dari ikan muri sendiri gitu. Dan itu tuh ada di semua tipenya kita, ada di semua warnanya kita. Nah, tipenya kita itu kita langsung menyediakan 3 tipe, itu ada Hispanica, Milenio, sama Full Flat. Dan ini sebenarnya tergantung dari selera pertama, inginnya yang mana, terus sama bangunannya ini konsepnya seperti apa gitu. Nah, Kan Muri itu punya 3 tipe karena kita melihat kan ada ragam konsep bangunan kan yang ingin dibangun gitu. Pertama memang Hispanica. Kalau misalnya familiar dengan genteng klasik yang seperti genteng kodok gitu, ini sebenarnya Hispanica yang pertama. Karena dia pop up gelombangnya juga cukup besar. Makanya kalau dari kita memang banyak pemakaian itu di bangunan-bangunan dengan tipe klasik, etnik atau Mediterranean style. Sedangkan kalau Milenio ini di antara Full Flat sama Hispanica nih munculnya. Jadi Milenio ini dia lebih ke arah modern kontemporer biasanya karena gelombangnya itu tidak begitu terlihat walaupun dia masih bergelombang juga. Nah, perkembangan zaman mulai muncul terus kayak ada demand baru nih untuk gaya-gaya minimalis, makanya kita ada inovasi baru lagi yang namanya Full Flat gitu. Jadi yang ingin lebih datar siluetnya, pasti kita akan menyarankan Full Flat untuk bangunannya yang memang fokusnya ke gaya minimalis juga. Jadi nanti tergantung selera masing-masing atau konsep bangunan yang akan dirancang. Nah, ini tipe yang pertama yang akan saya perkenalkan lebih detail secara teknikalnya. Jadi nanti ketika pemilihan tipe sebenarnya harus diperhatikan lagi. Yang paling utama adalah jarak rengnya, karena masing-masing tipe jarak reng itu akan berbeda-beda. Yang pertama ini adalah di Hispanica jarak rengnya itu ada di kurang lebih 260 mili, sehingga pemakaian per meter kuadrat itu ada di 14,5 pieces. Nah, pasti ini akan berbeda dengan tipe-tipe selanjutnya. Selanjutnya itu Hispanica satu piecesnya itu ada di 3 kg per kepingnya kurang lebih gitu. Nah, tadi yang saya bilang itu ada di 260 mili atau 26 cm, itu hitungannya dari mana sih sebenarnya? Hitungan itu ada dari atas reng bagian atasnya ke atas reng bagian bawahnya, itu di 260. Sehingga ketika ini adalah jarak reng yang paling efektif, itu memungkinkan kita adanya overlapping antara masing-masing susunannya nantinya. Overlapping ini gunanya untuk mencegah adanya tapias air balik ketika hujan lebat. Nah, contohnya adalah seperti ini simulasinya. Misalnya di genteng lain tuh ada overlappingnya itu di 50 mili misalnya. Nah, kalau misalnya di Kan Muri itu ada di 60 mili. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena ketika overlapping itu menjadi semakin lebih besar, maka kemungkinan air untuk masuk ke dalam atapnya itu akan semakin kecil. Jadi ini tujuan overlapping itu adalah untuk mencegah adanya kebocoran. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kita secara fungsi udah oke nih, gitu kan. Apakah secara estetika kita mendukung itu? Tentunya ada, karena kita itu menyediakan varian warna yang juga beraneka ragam. Ini adalah pertama ada warna natural. Sebenarnya warna natural ini adalah warna tanpa adanya pigmen warna ya Pak ya, kakak semuanya. Jadi ini adalah murni dari tanah liat yang kita bakar bersama glazurnya, sehingga warnanya langsung natural seperti ini. Jadi coklat tua tapi permukaannya glossy gitu. Nah, tadi ada yang mention kalau misalnya nggak mau glossy, kita punya Dove itu seperti apa? Itu adalah di warna-warna medi color. Ada kayak medi orange, medi red, brown, magnolia, medi grey, sama wine red. Nah, di sini memang terlihat wine red agak glossy ya warnanya gitu. Nah, kenapa diletakkan di medi color? Karena memang setiap pengelompokan warna itu juga include pengelompokan harga. Jadi misalnya ada warna natural, itu harganya akan berbeda dengan warna di kelompok medi gitu. Nah, juga akan berbeda nih di warna-warna yang standar color kayak brown, green, sama diamond black. Atau juga nanti akan berbeda sama exclusive color, ada di maroon sama Tosca kalau untuk Hispanica. Nah, saya nggak pengen, kalau misalnya ada yang minta demand, saya nggak mau ada warna, saya pengennya warna natural aja tanpa daya glazur, apakah bisa gitu? Kita punya tanpa ada glazur, namanya adalah unglaze. Ini tidak ada warna, murni dari genteng keramik yang dibakar tanpa menggunakan glazur. Keuntungan adanya ini apa?
sebenarnya adalah berarti kan ada kemungkinan dia itu penyerapan airnya sedikit lebih banyak daripada yang ada glazur. Nah, ini akan sedikit mempercepat adanya lumutan tadi jika misalnya udaranya lembab atau nanti cuaca yang berganti. Nah, ini menjadi sebuah pilihan juga untuk para arsitek. Biasanya dia bertanya tuh kadang-kadang dari klien kita, saya ingin tipe genteng yang lebih cepat berlumut, ada nggak ya gitu, biar nanti ketika perancangan udah diletakkan kesan konsep bangunan alamnya itu lebih keluar gitu. Nah, pasti dia biasanya akan memilih tipenya unglaze seperti itu. Makanya unglaze ini ada menjadi opsi ketika kita jual. Nah, ini tampilan ketika Hispanica disusun, tapi kalau misal di sini warnanya berbeda-beda ya. Sebenarnya ini juga request nih dari kliennya kita, bisa nggak sih kita combine semua warna menjadi satu? Kita bilang ya kenapa enggak gitu, pasti bisa. Nah, di sini itu tuh kita bahkan mengarrange patternnya, kapan dipakai, di mana peletakan magnolia, di mana peletakan yang brown, di mana peletakan yang orange. Biasanya kita bisa arrange patternnya berapa persennya kayak gitu. Jadi tergantung permintaan klien. Cuma memang di lapangan harus teliti lagi nih pola-polanya. Yang ini diletakin di mana, pasti akan lebih rumit ya ketika di lapangan. Seperti itu. Oke. Mungkin sebelum saya masuk, silakan Mbak Clarissa. Oke. Sorry. Tadi mau nanya yang untuk unglaze itu, Mbak Kansa. Tertarik juga kan kalau misalnya kita mau desain sebuah bangunan yang pakai unglaze itu kan memang dia agak lebih sedikit menyerap air ya gitu ya Mbak. Benar. Jadi kalau yang jadi pertanyaan, kalau misalnya dari segi umur berapa lama sih kira-kira umurnya yang untuk unglaze, dan kalaupun misalnya nih dia akan lumutan, apakah itu akan mempengaruhi dari komposisi daripada atap genteng itu sendiri gitu. Oke. Komposisi tentunya tidak akan berubah, tapi memang kalau misalnya tadi saya bilang di awal kan memang prosesnya kita dibakar semua sehingga pori-pori kita itu sangat kecil. Jadi kemungkinan istilahnya apa ya, porositas ya. Jadi porositas kita itu kecil. Jadi untuk penyerapan air dan untuk kemungkinan dia getas itu sangat kecil. Tapi ketika kita udah diletakkan unglaze kan dia menjadi lebih konkret ya warnanya gitu. Apalagi secara genteng badannya sendiri. Nah, sebenarnya unglaze ini akan sama karena prosesnya itu sama, bedanya memang tidak ada di glazurnya saja. Untuk umur kita bisa menjamin dia tetap akan bertahan lama, sampai 15 sampai 20 tahun juga tetap akan lebih kokoh. Cuma memang lumutnya tadi itu cuma akan perlahan ada di permukaannya dia dan tidak akan menghancurkan semua badan dari genteng si badannya ini, seperti itu. Makanya banyak kayak arsitek di Bali gitu, biasanya kan memang mereka banyak pemakaian genteng keramik ya gitu kan. Nah dia tuh pengennya yang seperti itu, saya pengennya lebih cepat hijau nih, lebih cepat membumi gitu. Nah biasanya unglaze. Tapi ada juga nih Kak, biasanya saya pengennya tuh warnanya itu seperti unglaze, tapi saya pengennya di glazur. Apakah ada opsi gitu? Nah sebenarnya kita tuh bisa menyarankan warna yang medi orange ataupun medi red gitu. Jadi tetap dapat nih estetika dari si unglaze-nya, tapi dia tetap berglazur ada di medi red sama medi orange. Seperti itu. Nah, mungkin menambahkan Mbak Clarissa gitu. Tadi di paparan awal Mbak Hansa sempat sampaikan bahwa kalau sekarang sudah terbiasa ya, kalau atap itu sudah pakai atap baja ringan lah untuk rangkanya gitu. Ya. Nah, mungkin masih ada beberapa rumah-rumah di Indonesia ini atau gedung-gedung yang masih rangkanya tuh kayu. Misalnya dia hanya cuma pengen ganti genteng sebelumnya menjadi kanmuri gitu. Nah, itu masih direkomendasikan nggak sih Mbak Hansa gitu? Okay. Apakah harus ternyata Pak kayaknya untuk dari segi safety-nya, keamanan dan yang lain harus dirubah menjadi rangka metal gitu untuk rangkanya? Pertama itu memang kita juga sering menemui klien seperti itu. Pertama kita masih menyarankan silakan memakai kanmuri, tapi ada catatan dulu nih Pak Bayu. Catatannya apakah jarak rengnya berapa dulu? Karena ketika pergantian genteng, ketika jarak rengnya tidak sesuai dengan misalnya nih, anggap kita inginnya tuh Hispanica gitu kan di 260, ternyata jarak rengnya di 280 gitu kan, nggak bisa memakai Hispanica gitu. Pasti yang kita pakai adalah si full flat karena full flat jarak rengnya 280. Nah itu yang harus kita
pikirkan terlebih dahulu gitu. Nah kalau Hmm. misalnya pun dia, kayu kita tetap kokoh kok, masih bisa nih pakai Espanica di 260, boleh nggak pakai Kanmuri? Oh boleh aja, kenapa enggak? Kayak gitu. Walaupun memang sekarang memang lebih masif nih yang genteng pakai baja ringan kan, gitu. Dan nggak masalah karena memang sekarang opsinya tetap ada baja ringan, walaupun yang rangkanya pakai kayu tetap bisa memakai Kanmuri ya kita gitu. Kemarin kita baru ada proyek di villa, dia pengen rombak itu juga, pengen ganti gentengnya juga. Kita pasti nanya dulu nih jarak rengnya berapa. Akhirnya karena dia juga bingung kan, saya pengennya itu pakainya Milenio gitu. Gimana? Apakah apakah bisa kalau misalnya rangka saya kayu? Bisa aja Pak, tapi nanti nih jarak rengnya berapa, kita pilihkan tipe yang sesuai dengan kondisi yang sudah ada di existingnya seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya kembali lagi nanti akan ada supervisi dari tim Kanmuri ya, Mbak Betul. Hansa. Apakah ini memungkinkan? Dan seharusnya sih memang tetap memungkinkan, cuman ada beberapa adjustment yang harus dilakukan. Seperti itu ya Pak Hansa. Benar. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Hansa. Oke, baik. Nah, itu tadi kan Espanica ya. Saya mau masuk nih ke tipe kedua tuh namanya Milenio. Keluar di tahun-tahun milenialnya kita, tahun 2000-an. Milenio ini yang berbeda dari Espanica memang dia ukuran dimensinya menjadi lebih besar, walaupun nih ukurannya sama, beratnya sama, tetap kurang lebih di 3 kilo, tapi jarak rengnya itu ada di 267 mili, gitu kurang lebihnya yang efektifnya. Nah, dengan pemakaian per meter kuadratnya di 13,7 pieces, dia akan lebih sedikit dari Espanica karena memang dimensinya juga menjadi lebih besar ya dari Espanica. Nah, sama jarak rengnya di 267, ukurannya dari mana? Ada di atas reng bagian atas ke atas reng bagian bawahnya. Kita tuh mengejar overlappingnya agar tidak tampias air balik untuk masuk. Nah, yang berbeda dari Milenio itu, kita punya sistem double interlock namanya, sehingga untuk pemasangan di atas nanti akan lebih fleksibel untuk dipasang. Jadi sistemnya seakan puzzle, walaupun nanti susunannya kan tetap lurus ya. Tapi nanti ketika di atas itu kita akan ada untuk pengait di rengnya, kita itu ada yang namanya, kalau orang lapangan bilangnya kupingan dari genteng, akan distabilkan karena kita punya pengait reng di bagian belakangnya, dan juga kita punya groove di bagian bawah, itu untuk ketika air mencoba masuk, dia akan dipantulkan kembali keluar, seperti itu. Nah, kalau untuk tanggulnya gitu ada tuh ya Mbak ya? Betul. Jadi ada tanggulnya, dia akan memantulkan kembali. Jadi nggak boleh masuk nih air nih buat biar nggak bocor rumahnya seperti itu. Nah, double interlock tadi sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk interlocking aja satu sama lainnya sehingga lebih konkret di bagian atas, gitu. Nah, jadi yang tukang yang memasang juga akan lebih mudah pekerjaannya karena kan memang pemasangan atap itu asal strukturnya kuat sama jarak rengnya sudah oke, pasti kita jamin itu tidak akan bocor gitu. Nah, untuk warna-warna Milenio juga sama, kelompokannya sama Espanica, kita ada di warna natural color, kita juga ada di warna medi color juga, orange, red, brown, magnolia, gray sama wine red. Kita juga punya standard color, ada green sama diamond black. Dan kita juga ada exclusive color, maroon Tosca. Kalau di Milenio kita ada Admiral Blue sama Galaxy Silver. Biasanya Project TNI banyak yang memakai warna ini. Dan juga kita tentunya punya unglaze untuk di semua kategori. Gitu. Nah, untuk Milenio terlihat ya perbedaannya antara Espanica sama Milenio. Milenio itu gelombangnya lebih landai daripada Espanica karena kita nggak pengen karena kita pengen customer itu punya opsi selain yang pop up klasik tadi, makanya adalah Milenio ini untuk si typical modern kontemporernya kita seperti itu. Mbak Kansa, tadi ada Mbak bilang kan yang ada warna-warna eksklusif nih. Yap. Itu warna eksklusif itu kan berarti ada di setiap tiga tipe inilah ada selalu ya warna-warnanya ya. Jadi kepikiran kalau misalnya warna itu apakah nanti seiring berjalannya waktu akan menambah atau nanti akan discontinue kah gitu. Jadi jika kita kayak ada beli exclusive color ini, let's say mungkin 20 tahun lagi mau kita yang harus diperbaiki seperti itu. Nah ternyata warna itu udah nggak ada, apakah akan bisa jadi kayak gitu atau gimana solusinya biasanya seperti itu? Oke. Untuk warna-warna yang sudah ada di katalog biasanya tidak akan discontinue seperti itu, tapi apakah ada penambahan juga? Sebenarnya ada kemungkinan ke depannya jika ada demand yang lebih. Contohnya kayak Admiral Blue ini, beberapa kali TNI pakai nih atau maroon, beberapa kali pemerintahan pakai. Nah, makanya dia masuk di exclusive color-nya kita gitu. Jadi akan ada terus kontinuitas warna itu. Tapi misalnya nanti
Kak Clarissa tiba-tiba saya pengen deh bangun 100 rumah gitu. Saya maunya warnanya khusus. Saya pengennya warna apa ya? Kuning misalnya gitu kan. Nah, kuning itu berarti kan itu masuk ke customize ordernya kita gitu. Nah, sebenarnya warna itu yang tidak akan ada selamanya gitu karena kita hanya memproduksi itu untuk Mbak Clarissa dengan customize ordernya itu kita bisa custom ketika ada order di 30.000 keping gitu atau Berarti lebih. kalau misalnya kayak itu misalnya berarti kan kayak Mbak Kansa bilang kan kalau misalnya nanti kita ada desain perumahan yang memang banyak nih rumah-rumah yang mau dipakai gitu. Jika nanti setelah let's say udah order nih 30 keping dan sudah jadi bangunannya. Terus kita mau ada penambahan lagi itu minimal 30 keping itu, 30.000 ya, 30.000 keping. Dan kalau untuk kode warnanya itu gimana ya? Apakah itu nanti ada dipertinggal ke kita gitu supaya nanti bisa kayak dibuat lagi ulang gitu. Oke, aku bantu jawab ya Mbak Clarissa ya. Jadi kalau yang kayak customize order gitu, biasanya kan kalau di project itu kita biasanya kasih tahu siapin spare juga nih, siapa tahu suatu saat ada service atau gimana gitu kan. 1-2 piece mungkin di lapangan bisa ada. Nah, tapi kalau misalnya tadi suatu saat misalnya, oh aku mau bikin lagi misalnya 50 rumah gitu ya. Nah, kita mungkin masih bisa customize order, katakanlah misalnya dengan quantity yang lebih kecil dari sebelumnya, tapi yang kita nanti misalnya nilai masih masuk akal nih kuantitinya, kita mungkin masih bisa produksi dengan formula yang sama gitu, karena kami selalu keep formula atau warna yang kita produksi sebelumnya. Bahkan kayak warna, misalnya kayak tadi kita customize warna kuning, nah si genteng itu tuh kita simpen tuh di lab kita tuh. Ini pernah dipesan oleh Mbak Clarissa misalnya untuk proyek rumah di Medan. Jadi once nanti misalnya si udah beda arsitek atau beda perusahaan order untuk perumahan itu misalnya yang sama, kami biasanya udah pegang sampel dan udah punya si itunya tadi, udah punya si formulanya tadi itu Mbak Clarissa. Berarti kalau misalnya mau ngejar mungkin Mbak Clarissa ada klien yang butuh gentengnya diwarnain sama corporate color gitu ya. Itu kan Muri bisa membuat itu ya, Mas Oscar dan Bahasa. Bisa banget Mas Bayu. Contohnya kayak sekarang itu kita lagi bikin sekolah di Turtle Island di Bali. Itu dia minta warna khusus tuh. Dia mau warna abu-abunya sama dengan warna dinding dan dengan dinding dia. Nah, itu kita bikin, itu kita develop warna baru, kita bikin sampel, kita minta approval. Oke, warna kayak gini setuju nggak? Setuju, kemudian kita produksi, terus warna itu dan formula itu sampelnya kita simpan lagi. Gitu. Untuk suatu saat misalnya dibutuhkan di sana, kita udah siap nih gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, Bahasa, silahkan. Oke, baik. Oke, Mbak, maaf, satu pertanyaan lagi. Tadi tuh saya tuh pengen tanya yang genteng-genteng dari yang Milano atau yang sebelumnya itu kan ada yang Anglaser ya. Nah, kalau misalnya biasanya kan arsitek atau mungkin yang punya rumah cukup punya kreativitas tinggi gitu. Kita pesan yang ini misalnya Anglaze. Kita mau cat sendiri gitu. Itu ada standar karakteristik catnya nggak sih, Mbak? Atau memang saran dari Ken Muri seperti apa gitu. Jadi misalnya ya yang khusus gitu. Kalau udah ada yang ready stock itu kan warnanya udah fix gitu ya, Mas Oscar Bahasa gitu. Tapi kita mau sengaja pesan yang ini biar kita bisa cat sendiri gitu. Nah, ada karakteristik catnya seperti apa nggak sih, Bahasa? Sebenarnya untuk sebenarnya pertama kalau misalnya Anglaze itu memang biasanya saya pengennya cat sendiri sih gitu, sebenarnya nggak ada karakteristik khusus dari kita harus cat apa aja, cuma nanti kita akan bisa bilang kan cat itu tidak akan bertahan lama ketika dia akan dicat di gentengnya kita gitu. Walaupun nanti genteng badannya tetap akan kokoh, tapi catnya itu yang akan luntur, makanya ya akan rontok gitu. Jadi memang kita tidak menyarankan untuk dicat sebenarnya karena akan ada maintenance lagi kan ke depannya dan akan menyulitkan klien juga. Nah, makasih pertanyaannya Mas Bayu. Sebenarnya saya mau mention juga nih kalau misalnya di Anglaze kayak misalnya warna-warna selain yang Anglaze itu kita tidak menyarankan untuk dicat lagi seperti itu. Karena dia akan yang cat awalnya, maksudnya yang glazur awalnya itu akan lebih dominan nantinya, dan ketika kita cat ulang lagi dia akan warna cat itu akan rontok
sehingga akan belang nanti warna di atasnya. Jadi in case nih ada masalah di lapangan, ketika misalnya ada adukan semen yang nggak dibersihkan ya di atas gentengnya kita, terus kan berarti ada bercak semen kan ya di atas gentengnya kita. Nah misal dari orang lapangan, oh kita cat ulang aja, nah itu akan cepat cat itu luntur dan nanti outcome-nya akan sama gitu, akan lebih downgrade lagi, warnanya akan belang gitu. Jadi kalau dari Kanmuri tidak menyarankan untuk adanya pengecatan ulang di atas genteng keramiknya kita, seperti itu. Oke, tapi kalau owner pengen melakukan hal itu silakan. Yang Silakan. mungkin resikonya setiap 2 tahun sekali cat balik ya, Mbak. Benar sekali. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu Atau sih mungkin sebenarnya. mungkin kalau misalnya kayak kita mau bikin genteng Kanmuri ini sebagai fasad misalnya gitu. Tadi kan karena kepikiran dari pertanyaannya Mas Bayu ya tadi ya, kalau misalnya kita buat dia itu sebagai fasad, mungkin ada orang mau bikin mural di situ sebenarnya masih nggak masalah ya, karena kan memang fungsinya sebenarnya udah bukan untuk sebagai teduhan atap lagi. rumah atau bangunan lagi, itu masih nggak apa-apa tuh ya Mbak ya. Masih Karena nggak ada apa-apa, beda masih nggak fungsi apa-apa. tuh gitu. Fungsinya udah beda, masih nggak apa-apa apabila itu keinginan dari customer-nya. Oke, silahkan, karena kita di showroom bawah juga ada tuh salah satu atap yang kita mural gitu, kayak untuk hari kemerdekaan gitu kan, kita mural juga karena memang fungsinya bukan untuk pelindung atap lagi, tapi sebagai estetika di bagian secondary fasadnya seperti itu. Baik. Oke. Itu. Nah, mungkin saya lanjutkan ya. Jadi selain dari genteng badan, sebenarnya kita kan nggak mungkin menjual genteng badannya aja gitu. Satu atap itu sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari luar itu seakan-akannya mahkota dari rumah itu. Jadi ketika kita lihat itu tuh harus lengkap, harus bagus gitu. Makanya kita punya beberapa aksesoris yang memang menjadi komplement dari si genteng badannya. Ada aksesoris standar yang akan kita masukkan ketika misalnya kita mendapatkan gambar dari arsitek atau konsultan. Misalnya dia udah kasih ke kita nih ukuran luasan atapnya itu berapa. Kita tidak hanya memberikan estimasi genteng badannya saja, tapi kita langsung menyarankan beberapa aksesoris standar yang memang itu menjadi hal krusial, kayak misalnya yang KE2 ada nok, terus kita ada lisbang kiri, ada lisbang kanan juga, dan ini akan kita sesuaikan dengan bentuk atapnya kita. Nah, kita memang ada juga beberapa yang kayak misalnya pemanas air, jadi dia memang kita udah bolongkan di tengahnya untuk pipa nantinya, untuk exhaust gitu. Terus kita juga punya kayak KE1 kayak hiasan akhir, jadi di bagian lisbangnya itu sudah ada hiasan kayak seperti daun atau bunganya gitu. Itu tergantung nanti pemilihan dari customer-nya sendiri. Selain itu kita kayak punya ujung jurai, ujung nok kanan, nok kiri, terus kita punya nok 3 arah kiri dan kanan, itu akan berbeda karena kita melihat juga nanti susunannya apakah dia nanti dia bentuknya limasan ataukah nanti bentuknya square gitu. Kalau misalnya bentuknya square, kita tuh punya yang namanya nok 4 arah seperti itu. Nah, terus kita juga punya beberapa aksesoris standar, aksesoris spesial ini sebenarnya untuk ini sebenarnya ada gara-gara problems yang kita temui di lapangan, akan saya jelaskan lebih lanjut gitu. Nah, maksudnya problem di lapangan yang kita temui itu seperti apa? Pertama itu ada di bagian karpus nok, kan kita biasanya sistemnya sistem basah ya, sistem semen gitu. Jadi terkadang ada resiko bocor ketika adanya perbaikan berulang-ulang karena dia juga sudah retak. Terus tuh kadang ada pembangunan karpusnya itu terlalu tinggi gitu, jadi sehingga resiko retaknya itu cukup besar dan juga tampilan itu kurang sempurna gitu. Nah, ketika itu kurang sempurna, kadang tuh ada karpus yang dicat berulang-ulang kali. Nah, kalau dari Kanmuri, kita punya satu produk yang namanya itu adalah si lapping tile. Nah, lapping tile itu sebenarnya apa? Lapping tile itu adalah penutup sisi karpus noknya kita. Jadi dia itu mengurangi risiko kebocoran akibat retak semen karpus dan juga memperindah tampilan tentunya. Tapi untuk ini kita rekomendasikan untuk di Espanica dan di Milenio, karena itu di Espanica sama Milenio itu dia karena gelombang, dia akan punya celah kan di bawahnya. Nah, celah itu untuk menutup si karpusnya tadi. Nah, kalau misalnya dari lapping tile itu sebenarnya ketika kamu beli itu dia akan menjadi satu item dan dia itu nggak perlu alat potong lagi, dia hanya perlu dibenturkan saja di palu gitu, jadi dia akan langsung terbagi 2. Pengaplikasiannya akan seperti apa? Dia akan seperti simulasi di gambar ini. Jadi di gambar bagian kiri itu kan ada yang A itu lapping tile kita yang masih menjadi kesatuan. Nah, ada panah ke bawah, dia tuh sudah terbelah menjadi 2 nih. Nah, ketika terbelah menjadi 2, dia itu langsung kita letakkan di atas adukan semen di bagian ring bagian atasnya itu. Gitu. Nah, itu akan melindungi dan menutupi si adukan semennya dari
untuk bagian karpus noke tadi. Nah, jarak antara si lapping tile yang bagian kiri sama bagian kanan itu akan harus di 30 cm kurang lebih. Nah, baru diletakkanlah nok kita di atasnya, yang di E sama yang di D. Jadi ada ujung nok sama dilanjutkan dengan noknya kita. Nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Jadi ada genteng badannya kita, ada adukan semen, terlindungi oleh lapping tile kita, baru diletakkan nok di atasnya. Seperti itu. Jadi noknya tadi tidak menghindari terekspos. adanya ini lagi ya, nggak kelihatan, terus hujan pun juga nggak langsung Kena bikin ke semen semennya. itu makin gripis gitu ya. Ya, betul. Gitu. Nah, tadi yang saya mention kenapa di Espanica sama Millennial, karena kan bisa kelihatan ya, karena dia gelombang, tentunya di balik untuk bertemu dengan nok itu masih ada celah gitu. Nah, si semen ini sebenarnya tujuannya untuk menutupi celah itu agar tidak ada kemungkinan kayak misalnya ada binatang masuk atau serangga masuk atau burung masuk bahkan bertelur di situ gitu. Makanya harus ditutupi celah-celah itu dengan adanya si adukan semennya tadi. Nah, lapping tile itu untuk menjaga kekokohan dari si semennya kita, baru diletakkan nok di atasnya. Jadi untuk fungsi dan estetika dia juga ketemu nih fungsinya si lapping tile ini. Oke. Gitu. Sedikit bertanya Mbak Hansa, tadi kan Ya. kalau saya lihat di varian genteng-genteng dari Kenmuri itu ada titik-titik untuk perkuatan mungkin aksesoris untuk seperti skrunya atau baut gitu ya untuk ditempelkan. Nah, untuk yang di nok-nok ini tadi saya lihat juga ada sedikit gitu. Nah, itu apakah juga pengaplikasiannya itu langsung ke struktur atap atau bisa ditempelkan ditempelkan di aksesoris profil knocknya yang sebelumnya gitu, Mbak? Maksudnya aksesoris nok sebelumnya yang bagian mana? Kan ada yang bulatan tuh ya, ada yang nah ini kan ada untuk di celah antara nok dan nok yang agak bulat tadi sama genteng gitu, untuk menutupi tadi sisa semen atau celah-celah air masuk. Betul. Gitu. Nah, ini untuk pengaplikasiannya apakah cukup ditiban sama nok yang bulat itu dan di semen, atau perlu ada skrunya ini untuk perkuatan? Gitu, untuk skru perkuatan tentu perlu, makanya kita ada bulatannya itu, tapi untuk di skrunya tidak terlalu dalam ya Pak, jadi memang disisakan beberapa senti ya untuk si skrunya itu. Jadi ketika si semennya itu setengah kering tuh ya, baru dipasangkanlah lapping tile kita langsung, nanti baru ditimpa lagi dengan semennya gitu. Jadi memang itu untuk perkuatan saja. Oke. Gitu. Betul. Jadi lebih konkret nih letaknya si lapping tile sama si noke kita. Jadi noke kita itu sebenarnya untuk mengunci semua struktur di bawahnya nih sebenarnya. Kayak gitu. Kayak sandwich gitu nggak sih jadinya berarti? Betul. Untuk jadi sandwich. Ngelapisinnya. Yes, betul. Seperti ini. Gitu. Oke, dapat. Oke. Nah, selain di nok bagian atas, kita juga punya problem nih yang sering kita temuin ya. Kadang kalau misalnya bentuk rumahnya itu limasan, kita punya yang namanya kan jurai dalam nih biasanya. Sebenarnya ini itu untuk ada aksesoris kita namanya volatile sama double tile. Itu karena ada problems yang misalnya ada genteng yang ketika dipotong ke bagian dalam itu dia nggak dapat tersangkut gitu. Ataupun nanti ada talang sengnya itu berkarat, dia nggak tahan lama. Terus kadang kan kalau misalnya berkarat itu kita perlu cat ulang lagi atau adanya pergantian gitu. Nah, ada juga ketika pemasangan dia tuh nggak bakal rapi. Tapi kalau dari kita, kayaknya bisa nih kita bikin satu inovasi untuk menjadikan ini sebuah solusi yang lebih cepat nih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita pertama punya namanya volatile. Volatile ini sebenarnya adalah penutup talang jurai. Fungsinya memang sebagai jalur aliran air, terus mencegah resiko kebocoran juga, sama juga estetik rumah juga kelihatan lebih rapi. Nanti akan ada nih outputnya, saya perlihatkan. Jadi volatile itu sebenarnya pertama seperti ini. Kita juga sudah ada talang seng talangnya ya bagian bawah. Tapi ini memang dia customize nih Pak. Jadi bukan dari kita. Memang ini terpisah dari kita, yang kita sediakan tuh hanya si volatile saja. Nanti ketika seng talang itu sudah terpasang, barulah volatile kita diletakkan di atasnya. Gitu. Di atasnya di jurai bagian dalam. Nah, kita susun sampai ke atas, disitulah letak volatile kita. Ini sebenarnya untuk pengganti karpet talang tadi. Gitu.
Nah, nanti, setelah di atas volatile kita akan ada yang namanya double tile. Double tile ini sebenarnya adalah 2 genteng yang direkatkan menjadi satu dengan, lem khusus dari kita. Jadi kalau misalnya dilihat di bagian kiri itu kan ada genteng double ya sebelum dipotong bentukannya. Kalau sudah dipotong itu di bagian kanan itu ada genteng yang paling kecil ya. Maksudnya ketika dipotong kan genteng kecilnya itu dia akan menyatu ke genteng sebelahnya. Nah, itu dia gentengnya itu akan kokoh nih nempelnya dan gak ada kemungkinan genteng kecil itu akan jatuh. Nah, ketika di lapangan, misalnya nih di bagian jurai dalam gitu kan, kita letakkanlah double tile itu di paling ujungnya mendekati jurainya. Nah, itu kan pasti akan ada pemotongan. Nah, ketika itu dipotong, genteng yang kecil tadi kita biasanya kalau misalnya menggunakan genteng biasa, itu kan harus dikawat dulu biar nanti gentengnya itu nggak jatuh. Kalau genteng jatuh kan pasti akan ada titik kebocoran ya, kemungkinan titik kebocoran. Nah, itu kita mengantisipasi untuk tidak adanya genteng kecil itu yang jatuh. Makanya kita punya yang namanya si double tile. Nah, ketika dipotong, nanti akan hasilnya seperti yang di nomor 3. Itu akan lebih rapi lagi, genteng kecilnya juga tetap akan menempel di genteng badan sebelahnya yang kokoh itu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Menarik sih ini kalau yang double tile ini. Karena kan kalau misalnya kayak tadi Mbak Kansa bilang tuh kan dia chances kalau misalnya kita pasangnya tuh dia cuman yang genteng yang persatuan itu kan nanti kan rentan bakalan jatuh, rusak ataupun hal-hal yang nggak kita inginkan deh gitu. Karena kadang-kadang masalah di jurai dalam tuh seperti ini gitu. Kita juga nggak bisa expect tukang kita itu apakah dia akan rapi benar-benar saat detail apa enggak gitu ya, Mbak? Iya, betul. Makanya si genteng double itu kita lihat dari concernnya itu nih, kalau misalnya saya beli genteng satuan, terus ketika dia ketemu sama di jurai dalam, oke nih ketika dipotong, kok genteng kecilnya itu nggak dikaitin nih di bagian struktur dalamnya, sehingga ada kemungkinan misalnya cuaca kan ekstrem nih, hujan, terus tiba-tiba gentengnya terbang aja gitu. Nah, ya kan, yang kecil itu si lubang kecil tadi itu mungkin kelihatannya kecil ya, tapi kan kalau misalnya hujan terus dia akan menjadi titik kebocoran yang sangat nanti akan berdampak ke struktur di bagian bawahnya, apalagi plafon di bagian bawahnya kita seperti itu. Tuh. Makanya genteng double kita untuk menjawab permasalahan itu sebenarnya. Oke, sedikit menambahkan Mbak Clarissa dan tadi paparan dari Mbak Hansa tadi sempat ada menyebutkan perekat atau adesifnya. Nah, kalau kita ngomongin genteng itu kan standarnya ya mereka perekatnya tinggal dirapihin sama semen gitu kan, Mbak ya. Nah, kalau dari Kanmuri sendiri itu untuk kayak menjaga celah-celah air gitu ya, itu punya tadi Mbak Hansa sempat sampaikan ada perekat atau adesif dari Kanmuri sendiri gitu. Nah, itu juga bisa diaplikasikan di celah-celah genteng lain atau hanya untuk Kanmurinya aja gitu, Mbak? Oke, mungkin saya mau mengkoreksi sedikit mungkin apa yang saya mention. Perekat yang saya maksud adalah perekat di produk genteng double-nya kita. Jadi di genteng double-nya kita itu kan itu satu genteng seakan menjadi 2 genteng ya Pak ya. Nah, ketika itu bersatu, nah perekat dari gentengnya kita ini yang perekat dari double tile yang ini khusus untuk double tile-nya kita aja kayak gitu. Jadi bukan untuk kita juga satu perekat nih buat semuanya, enggak kayak gitu. Nah, enggak, karena mungkin ada beberapa owner gitu ya, dia saking mau atapnya itu safety gitu, akhirnya dia nambahin adhesif sendiri gitu. Mungkin sekarang udah cukup banyak lah ya, ada yang bentuknya seperti waterproofing, ada yang memang sealant misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau pada saat pengaplikasian Kanmuri ini itu masih perlu nggak sih sebetulnya Mbak Hansa tambahan seperti itu? Kalau dari kita sebenarnya tidak perlu sama sekali. Pertama, kenapa? Pertama kita akan bertanya dulu, harus dipastikan struktur di bagian belakangnya itu sudah oke nih Pak, gitu, atau sudah kuat gitu. Apalagi jarak cranknya itu harus pas yang pertama. Berarti kalau misalnya itu sudah dipergunakan untuk genteng keramik, berarti itu sudah cukup kokoh kan untuk persatuan piecesnya kita. Nah, dari Kanmuri sendiri kita itu fitur dari per gentengnya itu sudah cukup oke untuk diletakkan di bagian atas, dan ketika dia bersatu dengan genteng keramik yang lainnya, dia kan juga menjadi satu kesatuan puzzle yang konkret nih antara semuanya gitu. Nah,
kita tidak membutuhkan lagi yang namanya perekat itu, karena antara satu genteng kita dengan genteng lainnya itu sudah merekat seperti puzzle. Nah, walaupun nanti kan ada celah gitu. Nah, sebenarnya celah itu untuk pertama perputaran udara sebenarnya yang pertama gitu. Kalau misalnya dari Kanmuri, walaupun ada perputaran udara gitu, kita tuh sudah punya pengantisipasi, kayak misalnya tanggul tadi, ada groove di bagian bawah, itu tuh menghalangi untuk tidak bocor. Nah, itu juga cukup oke. Kita sudah bilang kalau misalnya genteng Kanmuri ini adalah genteng bernafas, kita bilang ya. Jadi perputaran udara juga cukup oke gitu, apalagi di daerah kita yang tropis gitu. Nah, kedua, genteng Kanmuri ini itu kan awalnya dari tanah liat gitu. Sifat tanah liat adalah dia penghantar panas yang buruk, dia tidak akan menyerap panas berlebih gitu. Nah, sehingga untuk adanya direkatkan lagi dengan misalnya Tambahan lagi tambahan adhesif lagi, atau yang lain ya gitu ya. Itu tidak perlu sama sekali kalau misalnya dari foundationnya rangkanya itu sudah kokoh seperti itu. Ya, sesuai dengan arahan dari Kanmuri gitu ya, Mbak Hansa. Iya, benar. Oke. Baik, kita lanjutkan, silakan Mbak Hansa. Oke, tadi kalau misalnya di jurai dalam, kita punya nih kadang ada di jurai luar juga. Silakan, tidak masalah memakai genteng double tail juga. Pastinya tujuannya sama, ketika dipotong misalnya ada yang bagian kecil, dia akan mengkomplitkan itu, menjadi satu kesatuan yang kokoh seperti itu. Jadi ada 2 aplikasi di jurai dalam ataupun di jurai luar, tergantung dengan klien nanti eksekusi di lapangannya seperti apa. Kita pasti akan supervisi. Nah, untuk tampilannya kan seperti ini. Ketika aksesorisnya juga cukup lengkap, misalnya dari bawah itu ada volatile ya. Volatile-nya, di atas volatile kita punya yang namanya double tile yang sudah dipotong tadi, sehingga dia cukup rapi nih tampilannya. Jadi volatile kita itu menyesuaikan dengan warna keramiknya kita. Warna genteng badannya kita, jadi dia jadi satu kesatuan nih warnanya gitu kan. Terus lapping tailnya juga warnanya akan sama bersama dengan genteng badannya, begitu juga dengan knocknya. Jadi ini adalah satu kesatuan komplit antara genteng utamanya kita dengan aksesoris-aksesoris kita yang lainnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya order Kanmuri, bisa langsung dipilih aksesorisnya seperti apa. Kalaupun tidak tahu aksesoris apa yang akan dipakai, kita siap supervisi untuk itu secara langsung, secara gratis gitu. Nah, ini nanti tampilannya pemasangan yang memang oke. Ada lapping tile, knock, ujung jurai juga ada di bagian foto bagian kiri bawah kalau dari saya. Nah, itu juga dan ini pemakaian dari Milenio seperti itu. Nah, ini untuk tipe ketiga sebenarnya kalau misalnya dari Espanica sama Milenio tadi kita masih melihat gelombang. Kalau misalnya full fat kita lebih ke arah yang minimalis biasanya gitu. Berbeda dengan Espanica sama Milenio. Kalau Espanica tadi di 260, Milenio di 267. Kalau full fat itu ada di 280. Kenapa 280? Karena memang dimensinya lebih besar daripada Espanica dan Milenio. Nah, full flat ini ketika dimensinya lebih besar dengan jarak rangnya juga lebih panjang, maka pemakaiannya juga lebih sedikit gitu, di 11,5 pieces kurang lebihnya per meter kuadratnya. Nah, berbeda dengan Espanica dan Milenio, kalau misalnya full flat dia itu susunannya zigzag, susunan bata. Jadi Espanica disusun lurus, Milenio disusun lurus. Kalau full flat peletakannya akan susunan bata. Nanti akan seperti ini gitu. Nah, ada concern ketika susunan bata, kan berarti akan ada celah ya di antara pertemuannya mereka gitu. Nah, ini kita antisipasi dengan yang namanya tanggul. Jadi kita pertama full flat itu punya sistem interlocking yang memang udah mengaitkan satu sama lainnya. Jadi ketika dia misalnya debit air ada masuk ke antara celahnya, itu nggak perlu khawatir karena memang ketika dia masuk, tanggul ganda itu yang ada di dalamnya itu akan memantulkan air itu kembali keluar dari celahnya itu. Jadi tidak akan ada air yang masuk kembali lagi ke dalam atapnya kita seperti itu. Istilah tanggul itu seakan-akan besar ya, tapi kalau misalnya untuk dimensi dari genteng sendiri, tanggul itu memang pop up strukturnya dia yang kecil itu seperti itu. Itu namanya tanggul kalau kita bilang ya. Gitu. Nah, tadi kalau misalnya full flat itu kan beratnya itu di 3,8 nih, Pak. Nah, itu kadang menjadi 3,8 kok kesannya berat ya gitu dari klien, biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya itu nggak perlu khawatir karena kita balik lagi nih kalau misalnya di bagian belakangnya itu udah kokoh. Nah, kita udah juga trial error ke beberapa, itu juga aman saja karena di full flat itu kita punya kupingan yang konkret nih yang cukup besar dengan tulangan-tulangan yang akan menyokong itu gitu. Jadi transfer bebannya juga sudah cukup
cukup oke gitu untuk full flat ini sendiri. Nah, akan berbeda dengan Hispanica dan Milenio. Kalau misalnya full flat itu dia untuk varian warnanya hanya ini saja, ada natural, sleek black, medi gray, medi orange, medi brown, onyx black sama garnet, karena full flat kita bermain di warna-warna yang cukup netral gitu untuk mengejar konsepsi minimalisnya tadi. Tapi balik lagi, kalau misalnya nih Kak Clarissa pengen warna pink misalnya tiba-tiba, ya monggo silakan, tapi ada minimal ordernya juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya penjelasan pemasangan sedikit saja dari saya. Ini berlaku untuk semua tipe sebenarnya, tapi kalau ilustrasi di sini kita mengambil jarak reng di 280, jarak rengnya si full flat gitu. Pertama memang untuk pemasangan reng itu kalau bisa itu tetap utuh di bagian atasnya. Jarak rengnya harus disesuaikan dengan masing-masing tipenya. Kalau di sini di 280, nanti di bagian bawah itu kan akan terlihat ada cuma dapatnya di 260 nih misalnya gitu. Itu nggak masalah sama sekali karena kita kan harus mengukurnya dulu kan dari atas ke bawah, dibuang ke bawah. Nah, di bagian bawah ini kita untuk agar si genteng itu agak naik sedikit, agar dia naik sedikit, kita menyarankan pertama adanya double rank di bagian bawah gitu, sama sebelum ada lispangnya kita, lispang kayunya kita gitu. Nah, untuk kemiringan memang dari KanMuri itu standarnya di 30 derajat nih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya lebih dari 30 masalah nggak? Malah kita bilang itu sudah aman sekali. Misalnya di 30, bahkan di 70, ataupun di 90 derajat, jika itu kokoh dan mengikuti jarak rengnya kita, itu sudah cukup oke. Nah, berarti kan di bawah itu apakah bisa juga teraplikasikan? Misalnya di 25 gitu, di 20, ataupun nanti di 10 nih ada pertanyaan, di 10 derajat bisa nggak gitu. Nah, pertama di 25 kita masih oke gitu, tapi kita sudah bisa menyarankan pemakaian underlayer kan namanya gitu. Underlayer yang aluminium foil tadi. Sebenarnya kalau misalnya di 30 tidak menggunakan underlayer tuh tidak masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya di 25 untuk mencegah adanya kebocoran, biasanya kita menyarankan karena dia cukup landai, pakailah underlayer, kita menyarankan sekali. Tapi kalau misalnya akan di 20 gitu kan atau 15, kita akan menanyakan panjang rafternya itu berapa gitu. Biasanya kita tidak ingin ada di maksimal di 5 sampai 6 meter gitu panjang rafternya. Jadi tidak terlalu panjang. Kemungkinan terlalu panjang dengan derajat yang rendah itu nanti takutnya genteng keramik kita akan amblas ke bawah gitu, akan jatuh. Seperti itu. Kan ya sih, kayak tadi Mbak Kansa kan ada info kalau misalnya yang aman itu kan 30 derajat ya. Benar. Nah, sekarang kan kita juga ada teman kita sih yang kayak gitu, dia bikin dia lebih rendah, tapi memang dia sebenarnya menjolin si badan keramik dari paling bawahnya, karena bagi ya dia dan ya bagi sebagian orang termasuk saya juga sih, maksudnya itu sesuatu hal yang unik sih, mempertontonkan belakangnya keramik gitu, bukan yang di top coatnya gitu, yang di bawahnya. Benar. Nah, karena hal itu kan memang dia udah coba lakuin, cuman karena dia masih eksperimental banget nih orangnya gitu kan, jadi dia pakai silikon tuh satu-satu gitu. Maksudnya kita pengen sih bereksperimen lebih yang kita coba, maaf kayak seperti ngedobrak standar lah gitu kan. Maksudnya kita biar jangan main-main aman aja nih di sini gitu kan. Apakah itu mungkin bisa jadi masukan dari brand KanMuri gitu, just in case gitu, kita pengen buat tuh bener-bener landai gitu kan, untuk bisa dipertontonkan, karena dengan caranya dia memang ya menarik sih gitu pakai silikon, tapi kan repot ya satu-satu gitu, bayangkan tuh berapa besar itu lebarnya gitu kan, terus waktu lagi, mahalan waktu sih sebenarnya. Let's say mungkin silikonnya nggak ada masalah, tapi waktunya gitu, kita kan harus ngerjain satu-satu gitu. Menarik juga nih kalau misalnya KanMuri bisa ada buat sebuah terobosan nih. Oke nih kalau misalnya ada yang mau landai nih, kita ada aksesoris, entah dia tuh mungkin kayak apa kali ya, apa namanya, mungkin tanggulan tambahan atau adesif atau gimana yang bisa bikin umur genteng itu lebih panjang gitu. Itu sih dari aku. Karena menarik juga sih soalnya kayak gitu. Aku tambah sedikit kali ya Bu Clarissa ya yang soal kayak gitu. Jadi kalau teman-teman arsitek atau perencana sebenarnya jangan ragu nih kalau mau konsultasi ke kita. Sebenarnya kalau di bawah 20 derajat ada juga genteng kita yang sebenarnya bisa gitu tanpa underlayer, sampai panjang rafter berapa itu masih aman gitu. Jadi kita sebenarnya buka juga konsultasi teman-teman pada saat perencanaan ke kita. Boleh nih ngobrol, misalnya kalau kita contoh kayak tipe Milenio kita itu
itu bisa di 17 derajat dengan panjang rafternya maksimal di 6 meter. Jadi kalau misalnya dia masih dalam batas 5 meter, 17 derajat itu masih aman untuk untuk apa namanya, untuk tidak tampias balik. Tapi kalau misalnya di Espanica treatmentnya berbeda gitu, nanti akan berbeda lagi. Nah, jadi kalau misalnya itu kita terbuka nih untuk teman-teman arsitek, boleh diskusi dulu dengan kita. Nanti kita pasti sama-sama cari solusi mana yang terbaik untuk case-case khusus nih gitu. Karena brand ini tetap kita explore terus, kita udah sering explore, riset juga, jadi boleh nih kita diskusi gitu. Kemungkinan bisa, karena Soalnya- kayaknya masukan-masukan aksesorisnya itu juga pasti dari customer ya, Mas Oscar dan juga Mbak Hansa ya. Benar. Betul. Soalnya nih yang aku lihat yang dipakai yang di Medan itu brandnya Kanmuri loh ini. Betul. Kanmuri enggak tahu. Aku ngeliatin soalnya karena aku tetap ngeliatin ke sana gitu kan cantik ya gitu kan. Maksudnya kepikiran gitu mau expose Boleh. bottomnya gitu kan, terus semua ya ngeliatin dong kan ada brandnya kan catnya emang Kanmuri gitu. Cuman karena rupanya ada trial errornya gitu. Boleh. Nggak apa-apa, nanti kita ngobrol bareng-bareng nih arsitek, kalau pas perencanaan next project boleh kita discuss bareng-bareng. Gitu. Thank you juga nih masukannya Bu Clarissa nih. Baik, mungkin kita lanjutkan Biar lagi. nggak di situ-situ aja kan. Nah, Betul. Oke, nah tadi kan kalau misalnya itu pemasangan, maksudnya itu saran pemasangan dari kita gitu, ini mungkin sedikit gambaran juga kalau misalnya full flat kok sistemnya susunan bata ya gitu. Apakah ketika diletakkan di atas itu dia pemasangannya akan cepat? Itu tentu iya, karena pertama kita tuh di full flat sendiri per piecesnya kita punya garis pandu dan juga ada nih sisi ujung bagian genteng sebelah kirinya. Jadi sebenarnya ketika diletakkan di atas itu udah tinggal diletakkan aja, seperti dicocokkan aja antara satu sama lainnya, karena dia juga punya istilahnya lidahan ya untuk tanggulnya itu. Jadi untuk dipasang itu juga pemasangannya juga menjadi lebih simpel dan lebih cepat seperti itu. Nah, nanti untuk full flat sendiri akan berbeda aksesorisnya dengan Espanica dan Milenio, karena dia aksesorisnya lebih bersudut untuk mengikuti siluet dari full flat sendiri. Bosnya kita penangkal petir yang memang maksudnya dia kita sudah lubangkan dari pabrik di bagian atas, jadi nanti pipa exhaustnya tinggal ke atas saja, pipa untuk penangkal petirnya tinggal dicantolin di atas saja karena udah ada lubangnya. Terus ada lispang kiri, lispang kanan, genteng setengah, ujung jurai juga ada, ujung nok kanan, nok kiri, 3 arah, 4 arah. Kita juga ada volatile di sini sama double tile, dan ini ada kemungkinan untuk bertambah jika nanti ketika di lapangan ada kasus-kasus unik seperti Espanica dan Milenio tadi. Tapi sampai sekarang memang ini fokus utamanya kita untuk menjadikan satu kesatuan rumah itu menjadi lebih komplit gitu. Nah, ini ada isometrik atau mapping dari aksesorisnya kita. Ini kayak istilahnya penggabungan dari dua genteng yang jenisnya berbeda, kayak misalnya ada limasan terus depannya ada pelana sedikit. Nah, mungkin yang mau saya highlight itu akan ada di bagian pelana. Bagian pelana itu kita punya namanya KFF gitu. KFF 5 itu genteng setengah. Kenapa sih ada genteng setengah? Pertama itu tujuannya karena kita tidak ingin ketika customer order itu kita tidak ingin ada kelebihan order gitu pertama. Jadi akan ada perhitungannya jika memang bentukannya itu pelana. Nah, genteng setengah itu akan ada karena memang ketika full flat kita tidak mengantisipasi tidak akan ada pemotongan dari KFF itu sendiri, karena ketika dipotong lidah yang maksudnya tanggul yang harusnya menjadi lock dari genteng di sebelahnya seakan menjadi puzzle itu tidak ada lagi gitu. Jadi pemotongan itu tidak akan sempurna dan celahnya itu akan menjadi titik kebocoran dari genteng setengahnya kita. Tapi genteng setengah itu tidak dipakai di setiap baris, dia dipakainya di selang-seling saja. Nah, nanti akan kita bantu hitungkan, sebenarnya ini ada perhitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini secara cepat aja, ada yang memakai KFF, ada yang tidak memakai KFF. Terserah nanti mulainya di mana, tapi nanti misalnya jika sudah memulai dengan tidak ada pemakaian KFF 5 di bawah, bagian atasnya pasti akan memakai genteng setengahnya gitu. Nah, jadi dia mungkin akan seperti ini, misalnya susunan di bawah itu ada genteng setengah, bagian atasnya tidak ada genteng setengah sama sekali, dan dilanjutkan itu akan selang-seling seperti itu. Mungkin ini agak ada yang mau ditanyakan di genteng setengah ini. Oke, saya mungkin Ya. langsung mau tanya ya, Mbak Ya. Hansa dan Mas Oscar. Jadi kalau kita lihat rumah modern zaman sekarang kan biasanya atap
genteng itu nggak hanya cuman buat sebagai atap aja gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa tambahan, tadi bahasa sempat sampaikan ada tambahan bolongan untuk penangkal petir. Nah, sekarang tuh Ya, kadang-kadang rumah itu ada solar panelnya, ada misalnya ada tambahan macam-macam lah gitu ya. Zaman dulu biasanya kalau nggak apa namanya penangkal petir buat antena tuh gitu. Nah, sekarang tuh ada ya. solar panel. Nah, biasanya kalau misalnya dari Kenmuri sendiri eh, ada yang idealnya desainer atau customer sudah memberitahukan dari awal gitu ya. Nanti di atasnya ada solar panel nih gitu kan Ya, untuk water heater atau yang lain. Nah, kalau misalnya sudah existing gitu ternyata tiba-tiba customer atau owner mau menambahkan produk seperti itu. Nah, itu biasanya apakah produk Anmur ini cukup kuat langsung untuk misalnya dilukai seperti di bor gitu ya untuk kayak perkuatan produk tambahan si owner itu seperti solar panel, atau memang nanti bisa dielaborate sama Kanmuri kalau catatannya dengan diinformasikan di awal gitu. Oke, makasih banyak pertanyaannya Pak Bayu. Jadi kalau misalnya sudah existing, memang genteng Kanmuri ya, mau dikasih solar panel itu bisa. Tapi kita memang notes selama biasanya kalau mau kasih solar panel, customer itu lihat rangkanya juga gitu. Kalau memang dia sudah punya rangkanya, kuda-kudanya memang kuat, gentengnya sudah pasti aman gitu. Karena kalau tadi yang dijelasin Mbak Kansa kan, bending strength kita itu 175 kg per titik, per satu titik. Artinya kalau ketika beban itu merata, sebenarnya kita kuat nih untuk tahan si solar panelnya itu gitu. Dan memang nanti Mbak Kansa juga kasih lihat ya, ada beberapa rumah yang sudah pakai solar panel gitu. Nah, bending strength Kanmuri ini memang dari dulu sampai sekarang sama gitu. Jadi genteng yang kita produksi pertama tahun 97 sampai sekarang sama spesifikasinya. Jarak ringnya sama, bentuknya sama, dan kekuatannya semua sama. Gitu, Mas Bayu. Karena kayak kemungkinan untuk yang genteng flat ini nih banyak yang ini kan Mas di era desain-desain modern sekarang nih cukup memungkinkan tuh banyak ada penambahan aksesoris lain gitu di atas gitu kan. Kayak kalau untuk Melano kan cukup ada ada profilnya gitu. Lekuk-lekuknya gitu, Lekuk-lekuknya. agak sulit gitu. Jadi itu tetap bisa, semua bisa kita. Mau itu yang sudah existing ataupun intinya mengacu pada struktur tadi itu ya, Bang Oscar ya. Betul Kak Clarissa. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kan bagian nok tuh ada yang namanya kita bisa customize gitu, kayak bolongan penangkal petir segala macam. Nah, kita sebenarnya ada customize juga nih gitu. Ada inovasi baru lagi kalau dari Kanmuri. Kita punya permasalahan di lapangan ketika pemasangan full flat ini, adukan semennya itu nggak langsung dibersihkan biasanya. Terus jadinya semennya tuh menempel lama nih di genteng badannya kita, sehingga warnanya kok jadinya sebagian ada yang warna semennya gitu kan, karena misalnya tukangnya nggak rapi. Nah, kalau dari kita punya yang namanya sistem dry cement sebenarnya. Sistem dry cement ini adalah perlindungan tanpa adanya semen tadi di bagian karpus noknya kita ataupun nanti di bagian jurai luarnya kita gitu. Ini sebenarnya akan bisa diaplikasikan di full flat untuk rekomendasi full flat. Karena apa? Karena kalau misalnya bisa dilihat di gambar yang ini sebelah kiri, itu noknya kita langsung ketemu kan badannya si full flat tanpa adanya celah seperti Milenio sama si Espanica tadi, seperti itu. Nah, nanti sistem dry cement ini tuh punya aplikasi apa? Maksudnya punya bagian-bagian apa saja sih yang harus bisa menjadi satu komponen? Itu tuh ada yang namanya Figarol, ada yang namanya Ridge Tree, sama ada yang namanya Ridge Beam. Nah, pengaplikasiannya itu pertama kita punya Ridge Tree nih. Jadi Ridge Tree itu akan kita bengkokkan sesuai dengan ketinggian noknya di lapangan, inginnya seperti serendah apa gitu. Nanti disesuaikan sama noknya kita juga. Nah, ridge tree ini akan dipasang per 60 cm untuk diletakkan ridge beam di atasnya. Jadi kayak hollow 4x4 gitu, diletakkan di atas antara ridge beam tadi. Nah, setelah itu baru dilapisilah sama si Figarol. Nanti hasilnya akan seperti bagian atas ini. Jadi Figarol itulah yang membungkus celah dari noknya kita. Nah, Figarol tadi ini nggak perlu lagi nih adanya semen, jadi kan lebih cepat karena di Figarol itu sudah ada yang namanya lem butil gitu. Jadi ketika dia semakin dia terkena panas, dia akan semakin menempel ke genteng badannya kita. Nah, baru diletakkan nok di atasnya, jadi pemasangan akan menjadi lebih cepat seperti itu. Tipe ini akan kita rekomendasikan untuk pemakaiannya di full flat. Karena kalau misalnya untuk Espanica sama Milenio, kita masih perlu adanya semen itu karena untuk menutupi celah dari
lekukan si Espanica dan Milenio tadi gitu. Kan dari Kanmori tadi tuh banyak ya aksesorisnya, terus ada inovasi lapping tile juga, ada inovasi si dry cement-nya kita juga. Itu sebenarnya nggak perlu khawatir kalau misalnya ingin kita ada yang namanya supervisi ke lapangan, karena sales kita juga cukup cepat ya, apalagi sales project kita cukup cepat untuk langsung ke lapangan yang membutuhkan apakah butuh supervisi ataupun tidak, itu kita langsung on call. Ini contohnya supervisi bahkan dari technical pabriknya kita mensupervisi tukang-tukang di lapangan, gini loh cara pemakaian kanmuri ataupun cara pemakaian noke kita, atau nanti ada yang kebingungan memasang lapping tile seperti apa, karena kan ini mau kita gaungkan nih, ada loh lapping tile gitu, ada loh dry cement gitu yang bisa mempercepat kinerja dari di lapangan gitu. Nah ini juga ada contoh nih dari pemasangan si produk training onsite. Bahkan misalnya nih project-project besar, kadang kita langsung bikinkan mock up 1:1 di lapangannya ya, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke contoh project ini, kira-kira dari Mas Bayu apa Kak Clarissa ada yang mau ditanyakan? Itu tadi berarti Itu tim tadi sales ada- atau tim trainingnya itu sampai naik-naik ke atas ya Mbak? Iya, Trainingnya. benar. Benar. Kadang sales kita langsung naik ke atas, gini loh Pak caranya kayak gitu. Karena semua dari kita harus mengerti teknis juga kan gitu untuk menjelaskannya. Kalau tadi saya ada lihat dari fotonya ada pakai insulasi, itu memang harus pakai insulasi ya Mbak Kansa ya untuk tipe ini, atau itu memang tambahan dari kliennya aja gitu? Tambahan dari klien. Jadi balik lagi ke klien, kita akan notes gitu. Oh misalnya ini kan ini cukup gede ya, derajatnya sudah cukup jelas kayak ini mungkin di atas 30 gitu. Nah ketika di atas 30 mau pakai insulasi ataupun tidak terserah. Kalau tidak pakai insulasi berarti kan cost berkurang ya gitu. Nah itu juga jadi cukup oke. Tapi kalau misalnya mau dipakai insulasi untuk misalnya nih nggak yakin kalau misalnya pokoknya saya pengen lebih secure deh, saya pengen pakai insulasi gitu, ya udah nggak masalah. Tapi ada sedikit downside-nya, misalnya nih kita pakai insulasi tuh, tiba-tiba ada ketika misalnya pemasangannya tidak terlalu ada di satu sisi tidak terlalu oke nih misalnya kan, terus terjadi kebocoran. Pemakaian insulasi akan menyebabkan kita tidak akan bisa tahu langsung di mana titik kebocorannya gitu, karena air itu sudah merambat ke mana-mana gitu. Itu sih kalau misalnya yang kita temukan di lapangan. Karena kan biasanya pakai insulasi itu kan cuman itu doang ya Mbak ya, untuk atap-atap spanduk pasir biasanya kayak gitu kan, atau seng gitu, supaya Betul. menghambat panas sama suara juga gitu. Makanya nih ngeliatin fotonya ada sedikit apa nggak waste of money juga ya kayak gitu. Ya kalau misalnya kliennya ingin seperti itu, kita bisa apa ya Mbak? Seperti iya benar-benar. Cuma kayak mana tahu itu bagian dari kanmuri, harus ada ininya gitu kan, harus ada insulasinya gitu. Karena tadi kan tipe-tipe lain kan nggak perlu tuh kan. Ternyata itu memang dari kliennya aja yang mau gitu ya. Benar, ini jadi dari contoh kliennya. Jadi kalau misalnya kita pasti selalu akan bilang kanmuri itu genteng bernafas, jadi nggak perlu ada peredam suara, nggak perlu ada peredam thermal lagi, karena basically material dasarnya itu adalah tanah liat yang nanti bisa dicek. Tanah liat itu sangat tidak menyerap panas gitu. Jadi in case nanti ada aktivitas di bagian etik gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak desain bagian etiknya saya gunakan deh untuk aktivitas di rumah gitu. Bagian etik berarti kan di bagian luarnya harus ada penutup atap yang memang tidak menyerap panas kan. Nah, genteng keramik itu jadi salah satu solusi agar ketika melakukan aktivitas di dalam itu tidak akan menyerap panas berlebih, jadi tetap akan nyaman di bagian dalamnya. Gitu. Oke. Mungkin tambahan dari saya, tadi itu saya pengen tanya dari tadi, karena tadi Mbak Hansa di depan itu juga sempat kasih lihat gambaran gentengnya itu tuh bisa bervariasi gitu Mbak. Contoh misalnya tadi yang saya lupa Milano atau yang mana gitu ya. Jadi warna-warnanya tuh bisa dikombinasi lah gitu. Nah, pada saat kita mau order kanmuri misalnya, kita mungkin saya balik lagi ke saudaranya kanmuri ya. Misalnya kita ngomongin keramik lah gitu. Nah, itu tuh bisa tuh mereka tuh mix and match warna atau tampilan gitu ya. Nah, kalau kanmuri sendiri misalnya kayak misalnya kita untuk rumah berapa ratus meter persegi gitu ya. Nah itu memungkinkan ya sih Mbak, misalnya kita ngomongin yang full flat inilah gitu ya. Itu yang kita pesan nggak monokrom gitu, nggak hanya cuma hitam, tapi ada warna hitam atau warna-warna varian dari yang full flat. Itu pertama itu bisa atau enggak, kedua apakah harganya akan sama gitu. Kalau kita pesannya varian warnanya tuh macam-macam gitu. Oke. Pertama bisa.
karena sudah ada contohnya juga, kita beberapa kali ada proyek dia pengennya mixed tone. Nah, itu bisa bahkan kita bikin polanya, jadi yang di lapangan tuh akan menyocokkan dari bawah, enggak itu yang brownnya di sebelah sini nih gitu, ada yang salah misalnya gitu. Oke. Ya, bahkan ada yang bikin satu ukiran gitu Pak. Jadi Jadi ukiran bentuk satu motif gitu ya. Iya, jadi dia membuat motif dari warnanya genteng kita gitu. Jadi kita udah desainkan polanya gitu. Nah, atau nanti nggak pengen adanya pola, udah deh pokoknya saya pilih 3 warna. Dari 3 warna itu, tolong di arrange berapa persen yang brown, berapa persen yang orange, berapa persen yang magnolia. Nanti disusun, jangan seragam nih. Pokoknya nyebar tapi estetiknya tetap kelihatan. Nah, itu dari kita sangat bisa seperti itu. Oke. Nah, tadi kedua, itu harganya akan sama nggak sih, Mbak? Lupa. Harganya itu nanti tergantung sama kelompok warnanya. Misalnya nanti Bapak ordernya, jadi tetap nih Pak, tetap based on warna. Jadi misalnya Bapak pengennya warnanya natural dicampur eksklusif, dicampur medi, misalnya semua kelompok warna ada gitu. Dan nanti harganya disesuaikan dengan kelompok-kelompok warna itu, seperti itu. Kecuali variannya medi semua gitu ya, walaupun Iya, mix and berarti match itu akan sama. benar. Berarti nanti harganya harga medi semuanya gitu. Oke. Nah, kalau ada permintaan kayak gitu, saran dari Kanmuri, biasanya Kanmuri bisa training tukang desain atau sarannya mungkin saya biasa ngobrol dengan produk lain yang mereka punya aplikator khusus gitu ya. Nah, Kanmuri itu ada aplikator khusus nggak sih Mbak untuk misalnya pengaplikasian? Karena tadi aksesorisnya cukup banyak, terus juga ada kalau kita ngomongin satu sistem gitu ya, idealnya kan semuanya teraplikasikan dengan baik. Nah, biasanya sebuah brand akan nunjuk aplikator yang biasa mengerjakan. Tapi di sini kan Kanmuri lumayan rajin nih untuk trainingin ke site. Biasanya kayak gimana dan idealnya kayak gimana Mbak Hasan? Jadi kalau soal aplikator nih Mas Bayu, sebenarnya kalau Kanmuri itu selalu berpandangan kalau bisa semua tukang bisa pasang genteng gitu. Ya. Nah, jadi kita memang aktifin training. Tapi kalau misalnya ada project tertentu memang butuh rekomendasi aplikator gitu ya, kita biasanya bisa kenalin nih yang biasa untuk pasang genteng gitu. Nih, bisa dikenalin yang biasa pasang genteng, misalnya yang biasa project dengan kita ada nih kontraktor A atau si subkon A, subkon B gitu, itu masih dimungkinkan untuk kita kenalin. Tapi memang biasanya nanti dari klien nego langsung. Oke, jadi hanya menjembatani aja ya, Menjembatani, Bang Oscar. gitu. Oke, Notot, mungkin dari saya itu. Mbak Kalisa ada yang mau ditambahkan? Sementara sih belum ada ya, paling nanti tiba-tiba muncul sendiri. Nanti ini boleh juga nih buat ide teman-teman arsitek. Jadi ada beberapa klien kita tuh di gentengnya itu bikin inisial nama tuh Mas Bayu. Jadi dia pakai genteng beda warna untuk bikin inisial nama atau bikin namanya. Jadi kayak misalnya rumahnya Mas Bayu nanti ditulis Bayu dari warna genteng yang beda, itu juga bisa. Gitu. Dibentuk. Oke, berarti kalau kita kantor nanti punya kantor yang lebih besar bisa tuh ya ngejar kayak gitu ya, Mas Oscar ya. Betul, bisa dong. Oke. Kalau yang tipe yang ini kan yang terakhir, apa tadi nama? Full flat. Yang full flat ya. Wah, kayaknya saya udah cocok nih jadi orang Kanmuri ini kayaknya. Tepat Pak. Kalau kayak full flat ini dia ada bidang tertentu nggak ya, dia yang maksimalnya sampai seberapa? Katakan dia memang tetap pemasangannya itu 30 derajat gitu. Apakah ada bidang maksimal atau dia selama struktur itu sudah diperhitungkan, dia nggak perlu ada masalah nih mau seberapa besar deh bidangnya gitu. Dan itu, mungkin kayak ketinggian rumah itu apakah ada pengaruh nggak dia gitu? Karena biasanya kalau makin tinggi bangunan atau misalnya kayak mungkin bangunannya nggak tinggi banget, namun lokasinya di mana bangunan itu berada mungkin cuacanya tuh cukup ekstrim daripada daerah-daerah lain gitu. Kira-kira apakah yang disarankan itu hanya full flat aja atau tiga-tiganya itu bisa, atau ini mungkin terlepas dari desainnya yang berbeda-beda ya gitu. Tapi apakah ada keunggulannya nggak sih dari yang tiga ini yang mengungguli satu sama lain gitu? Oke, mungkin sedikit menambahkan bahan sebelum dijawab gitu ya. Karena mungkin Indonesia kan lumayan beragam nih daerahnya. Ada pesisir, terus juga ada yang ada areanya cukup banyak gempa gitu ya. Nah, maksudnya dari tiga varian itu biasanya Kanmuri akan merekomendasikan tipe-tipe Kanmuri yang mana yang cocok untuk daerah pesisir atau mungkin area yang cukup gampang gempa gitu. Apalagi misalnya kalau di pesisir itu selain cuaca gitu ya, angin juga kan jadi perhitungan tuh biasanya. Gimana Mbak Hansa? Oke,
Yang pertama tadi sebenarnya ketiga-tiganya itu sudah di kondisi yang pertama itu benar Mbak Clarissa. Jadi memang itu kita based on struktur sebenarnya. Apakah struktur itu sudah kokoh atau tidak, genteng itu akan mengikuti. Nah, kita akan berkolaborasi. Jadi kita akan mengkomplementkan si struktur itu dengan fiturnya dari KanMori. Jadi dari masing-masing tipe itu sudah ada yang namanya kan lubang skru ya tadi. Jadi masing-masing lubang itu akan bisa diaplikasikan di strukturnya itu. Jadi misalnya nanti misalnya cuacanya cukup ekstrem nih, anggap aja cuacanya cukup ekstrem, maka akan ada kemungkinan semua lubang skrunya itu dipakai. Jadi per piecesnya itu akan di-skru semuanya gitu. Nah itu yang membuat genteng KanMori itu konkret, maksudnya rigid ya di atas ranknya itu. Itu yang pertama. Terus apalagi kupingan kita kan juga cukup tebal gitu ya. Dengan kupingan yang cukup tebal itulah yang tadi mengkomplementkan si skrunya tadi. Jadi semua itu juga strukturnya juga jadinya lebih tersebar lah bebannya itu gitu. Nah tadi kalau ditanyakan apakah di lantai mana saja bisa, sebenarnya bisa balik lagi ke kondisi yang pertama. Pengaplikasian si skrunya tadi, struktur sama jarak rank yang tadi itu. Lantai berapa aja sebenarnya tidak masalah. Terus apakah bidang lebar itu juga oke? Bidang lebar juga kita oke. Balik lagi tadi ke kondisi yang pertama. Nah, tipe yang mana sebenarnya kalau misalnya mau disarankan tipe yang mana, yang paling interlock itu adalah si Millennial gitu. Jadi dia ada sistem interlock satu sama lain, dia lebih kokoh. Kalau kalau misalnya Espanica dia itu dia juga kokoh, juga ada fiturnya, kupingannya juga oke. Tapi kan antar Espanica itu fleksibilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ingin yang lebih kokoh untuk gempa segala macam, mungkin saya bisa menyarankan di Millennial ataupun di full flat karena dia itu sama-sama mengunci satu sama lainnya gitu. Tapi untuk ketiganya juga sudah oke. Jadi memang kalau misalnya saya bisa misalnya klien mau milih itu untuk ketiga-tiganya aman saja. Tapi memang untuk fitur-fitur tadi ada fitur yang lebih di Millennial, ada keunggulannya sendiri, full flat sendiri, sama Espanica tersendiri seperti itu. Terus ada aksesorisnya juga, dan ini mungkin saya akan part terakhir dari POTW hari ini itu adalah project-project mana aja nih yang sudah memakai KanMori dan beserta aksesorisnya cukup lengkap. Kita punya yang namanya di ITB, kita masuk dari Espanica, dia pakai Espanica natural di gedung rektoratnya. Dan juga selain ITB ada di Malang, itu pakai Espanica green. Terus juga ada di Pemkab Bupati Bandung Bali pakai Espanica brown, juga di RSUD Bali Mandara Bali Espanica natural. Ini ada di Vihara Hongli Surabaya, jadi bisa dilihat kan atapnya agak melengkung ya. Nah itu juga bisa gitu. Jadi walaupun dia seakan-akan satu pieces itu kaku tapi apabila jadi apabila si strukturnya itu juga bisa disesuaikan, dia juga bisa mencapai satu bentuk atap yang juga fleksibel atau dinamis seperti ini gitu. Nah ini adalah contohnya pakai Espanica Maroon. Ini ada di Fairfield Bali, Espanica Medi Grey. Di bagian atas itu sebenarnya bukan dari kita, tapi apabila kayak tadi Mas Bayu mention bisa diaplikasikan, kalau misalnya ada aplikasi panel surya atau segala macam, bisa nggak sih? Ini salah satu contohnya, dia melubangi sendiri, meletakkan aksesorisnya sendiri. Kalau dari KanMori tetap kokoh knocknya itu, seperti itu. Nah, kita ada Medi Brown juga di hotel, jadi nggak masalah nih tingkatannya, mau tingkat berapa. Ini pakai Espanica Medi Brown di Grand Zuri Hotel Malioboro Yogyakarta. Dan juga ini ada yang cukup unik, jadi nama house ini adalah Distracted House di Surabaya. Salah satu perancangnya itu di Ismail Architect di Bandung. Ini memang cukup unik, jadi Espanica kita ditaruh di atap itu, tapi jadi dapat estetikanya, dapat fungsionalnya juga gitu. Nah, ini project baru juga, Millennium, dia pakai Millennium Medi Orange di Sampurna Academy, memang untuk menunjukkan identitasnya Sampurna juga gitu, untuk komplementasi bagian luar fasadnya juga. Nah ini Millennial Dark One Red, ini adalah customized order yang tadi saya mention juga. Bali International Hospital memakai ini, dia baru diresmikan di April kemarin untuk di Bali ini. Nah Millennial juga pakai green di Masjid Cengho Surabaya.
dan natural di Private House Bali, ada di Pakuan juga. Jadi banyak developer perumahan memakai Kanmuri juga. Ini Millennium Medi Brown, sorry. Terus ini ada Millennium Medi Grey di Gulf Island Peak. Jadi beberapa sektor dari Peak juga memakai Kanmuri. Nah, ini ada Citralnya Lampung, Satin Black juga, tapi ini customized order. Jadi dengan kemiringan yang cukup ekstrem, dia juga bisa kokoh di atas sana. Nah, ini hotel tetap Swisswell Bali pakai Velvet Medi Orange, Radisson Blu Uluwatu Bali pakai yang Medi Grey. Nah, ini ada di aula gereja di Bintaro, dia pakai Velvet Medi Orange. Jadi bukan hanya di bagian atasnya saja, tapi secondary fasadnya itu juga memakai pakai yang Medi Orange-nya kita. Jadi tadi kalau misalnya di mention ada itu tuh ada overlapping ya kan sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya di sini overlappingnya hanya sedikit saja agar dari atas atapnya ke fasad di depannya itu seakan tetap menyatu gitu. Jadi tidak terlalu ada overhang yang berlebih gitu. Jadi yang bagian depan dia itu masih ada di 90 derajat. Tapi 90 derajat tadi balik lagi semua lubang skrunya dipakai, sama jarak antara ringnya tetap di 280 kalau untuk full flat. Nah, ini yang tadi Mas Bayu mention, itu ada panel surya di atasnya. Ini adalah rumah tapak Menteri IKN, dia juga memakai ini. Jadi apa aja bisa sebenarnya asal kita konsultasikan, didiskusikan, dan kita bisa trial error langsung di pabrik. Karena kan pabrik langsung 100% itu punya kita langsung gitu ya. Nah, selain di Indonesia, kita juga ada beberapa project kayak di Korea, di Australia, bahkan di India kita juga punya dealer tersendiri. Jadi kalau misalnya, jadi kita agak fleksibel nih distribusinya gitu. Kalau ini contohnya di private house di Korea, terus ada di Bandung juga. Ini nggak kayak typical house typical atap yang biasa, dia pakai A-truss gitu, tapi memang sistemnya kan kayak pelana ya jatuhnya gitu. Tapi kalau misalnya mau dielaborasi lebih lanjut, genteng keramik tentunya bisa. Ini juga private house di Bandung, di atasnya tidak memakai nok dari kita, tapi pakai flashing ACP tersendiri, dan itu keinginan dari desainer, keinginan dari arsiteknya juga. Ini ada Sumarekon pakai Velvet Medi Grey kita, dan ini yang tadi saya mention, apabila kita punya ruangan di bagian atas, bagian antik, kalau dari Kanmuri sendiri menyarankan pakailah material yang tidak menyerap panas berlebih gitu. Jangan tiba-tiba ketika kita ada perancangan di bagian atas, kita pakainya metal kan agak panas ya Kak di dalam gitu. Enggak nyaman banget nanti. Iya, sauna semua di udah dalamnya. Iya, jadi bukan jadi tempat bermain atau beristirahat, jadi agak sauna kan di dalamnya gitu. Jadi mending dipakailah gitu yang material memang dia menghantarkan panas, maksudnya tidak menyerap panas gitu. Jadi penghantar panas yang buruk kalau kita bilangnya gitu. Apalagi kan Kanmuri sistemnya genteng bernafas juga. Nah, tadi banyak kalau aplikasi. Sorry, saya potong bentar. Ini kan dia kan bisa dibilang kayak jadi fasad itu ya, Mbak. Betul. Atapnya dari foto yang ini ya gitu. Itu pemasangannya ada lagi yang harus khusus gitu, karena kan dia memang hampir 90 derajat tuh gitu. Nah, itu gimana ya kalau di sini? Sebenarnya pemasangannya tetap pemasangan standar sebenarnya. Oh. Standar aja. Jadi nggak perlu ada tambahan skrup atau yang tadi kayak Mbak bilang tuh nggak perlu ada. Tentu perlu. Ya? Jadi misal nih ilustrasinya kayak misalnya 30 nih bagian yang disekru bagian bawah aja gitu untuk penguncian si semua gentengnya kita. Terus kalau misalnya 45 mungkin skrunya bisa diselang-seling nih gitu, mau di bawah terus diselang-seling berapa baris lagi. Tapi kalau misalnya udah kayak 60, 70 bahkan 90 itu saya menyarankan memang udah disekru aja biar nggak jatuh semuanya gitu ya. Iya benar, itu pasti akan teraplikasikan gitu. Jadi kalau ini sistemnya memang pemasangannya biasa asal strukturnya juga udah oke. Menambahkan Mbak Clarissa sedikit, itu aksesoris seperti tadi kayak bautnya, terus juga ada roll apa itu Pak. Itu pada saat kita pesan Kanmuri itu tergantung dari desain untuk bisa nanti di add-on ditambahin, atau misalnya ada yang mau juga membutuhkan gitu ya, kita sudah bisa beli di pasaran gitu Mbak, atau itu sudah satu paket sebetulnya? Sebenarnya di pasaran bisa, tapi nggak satu paket sama kita ya Pak ya gitu. Oh, oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan desain berarti ya Mbak, kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan dan desain. Oke. Yang memang kita perhitungkan memang dari kayak aksesorisnya kita, misalnya tadi ada Figaro kita hitungkan juga, atau noknya, terus genteng badannya itu pasti kita hitungkan. Tapi kalau misalnya untuk aksesoris pengaplikasian itu di luar dari kita seperti itu. Oke. Terakhir, biasanya kan arsitek atau desainer gitu ya, dia juga pengen
selain dihitungkan, direkomendasikan kalau bisa dari desainnya ini idealnya yang mana sih varian Oh, Kanmuri-nya misalnya gitu. Nah, ya. itu Kanmuri selain pasti akan menghitungkan nanti berapa banyaknya biayanya, Mhm. itu akan bisa dibantu untuk sedikit mendesainkan nggak sih Mbak, kira-kira dari misalnya dari gambar kerja dari si arsitek atau desainer gitu Oke, sebagai gambaran. kalau mendesainkan itu sebenarnya kan bukan tugas dari kita. Iya, iya, iya. Tapi kalau memberikan saran untuk desain tertentu kita pasti Ya. bisa gitu. Misalnya kayak kemarin kita ada tipe dia udah bikin ilustrasi, udah bikin 3D, tapi belum tahu nih atapnya jenisnya apa gitu. Dia belum nge-spec juga, tapi ada pikiran kayaknya Kanmuri cocok deh gitu genteng keramik. Nah, dia bertanya kepada saya, ini cocoknya pakai yang mana? Pasti disitulah tugas dari kita, dari tim project sendiri itu akan berdiskusi, berdialog dulu dengan para arsitek ini sebenarnya tujuan konsepnya seperti apa, terus dia letaknya di mana, apakah cuaca ekstrem atau tidak, dan ingin konsep ruangnya nanti seperti apa gitu. Apakah yang nanti kalau misalnya kena matahari dia pengennya lebih terang ataupun dia ingin meredam si cahaya yang datang itu. Nah, dari situ kita bisa merekomendasikan misalnya, Pak Bayu makanya yang Millennium Medi Brown kayak cocok deh soalnya rumahnya kayak gini. Atau nanti kalau misalnya pengen di bagian bawah tetap itu klasik, maksudnya di bagian bangunan tetap klasik tapi di atasnya pengen minimalis, ya nggak apa-apa gitu, kita tetap menyarankan itu. Tapi balik lagi itu semuanya tergantung dari arsitek. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan saran sesuai dengan tujuan atau konsep desain dari arsitek ataupun konsultannya juga, seperti itu. Oke. Oke, nah mungkin penutup dari saya, apabila nanti dari teman-teman di sini butuh informasi lebih lanjut dari Kanmuri tapi inginnya mobile aja tanpa dari website, kita punya langsung yang namanya aplikasi Kanmuri Roof di Google Play, jadi bisa di-download aja. Di situ ada beberapa menu yang sangat penting, tapi yang mungkin bisa menjadi alat bantu untuk teman-teman arsitek atau kontraktor ataupun developer semuanya, itu ada di menu kalkulasi kebutuhan genteng. Nah, di sini asalkan teman-teman tahu luasan gentengnya berapa, itu bisa langsung keluar nih gambaran kurang lebih butuh noknya berapa, butuh genteng badannya berapa, dan aksesoris khususnya aksesoris standarnya apa aja gitu. Ataupun nanti butuh simulasi, kayaknya kalau misalnya rumah itu di Medi Brown disusun sejajar itu seperti apa sih, jadi tinggal diklik warna nanti bangunan itu akan berganti gitu warnanya, warna atapnya gitu. Jadi ini juga membantu dari para perancang juga sebenarnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan di sesi Q&A tanya jawab. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, seperti itu mengenai Kanmuri, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mbak Clarissa, terima kasih sudah menemani saya untuk bertanya-tanya ke Mbak Hasnah dan juga Bang Oscar gitu ya. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya. Mbak Clarissa mungkin boleh istirahat sebentar, tapi jangan kemana-mana. Saya akan membacakan seluruh pertanyaan yang di kolom yang ada di kolom pertanyaan. Terima kasih Mbak Clarissa. Pertanyaan pertama dari Pak Nandang Komarudin, beliau dari Bita Enercon. Berapa standar sudut aman pemasangan genteng Kanmuri genteng keramik berglazur Kanmuri terkait untuk mencegah tampias air, terutama saat angin kencang? Mungkin tadi sudah termention ya, Hansa. Standarnya itu kemiringannya 30 derajat ya, kalau nggak salah. Benar Pak, di 30 derajat itu standarnya, tapi kalau misalnya lebih dari itu kita udah sangat aman. Makanya kita punya namanya fitur si lubang pakunya tadi, seperti itu. Terus kalau di bawah 30 sebenarnya di bawah 30 misalnya kayak 25 gitu atau 20, kita akan menanyakan sebenarnya berapa nih panjang rafternya gitu. Apakah panjang rafternya itu sampai di 10 meter? Sebenarnya kita tidak akan menyarankan. Tapi kalau misalnya misalnya di maksimal itu 6 meter, kita sangat oke, nggak apa-apa pakai aja Kanmuri, tapi nanti pakai insulasi atau aluminium foil di bawahnya gitu untuk perlindungan seperti itu. Oke, itu jawaban pertama Pak Nandang, dan pertanyaan kedua dari Pak Nandang. Nah, ini mirip-mirip pertanyaan saya tadi nih, Mbak. Terkait dengan beratnya, apakah genteng keramik glazur Kanmuri mempunyai standar untuk jenis material rangkanya? Apakah harus pakai rangka metal seperti sekarang gitu, atau masih mungkin bisa yang existing gitu, di luar dari jarak ya? Oke, ini aku bantu jawab juga sama yang pertanyaan nih, Pak Bayu, yang tentang angin kencang. Nah, jadi memang angin kencang ini ada case yang seru nih. Pernah juga mungkin teman-teman dengar kayak waktu lagi angin kencang tiba-tiba atapnya meledak sendiri, jeder gitu misalnya. Nah, itu misalnya kenapa sih gitu kan? Atau atapnya terbang. Nah, angin kencang ini umumnya
paling sering rentan itu adalah pemasangan rank yang jaraknya tidak sesuai dan juga jaraknya tidak seragam. Contoh misalnya, pada saat full flat misalnya dipasang ranknya jaraknya 26 cm. Kemudian jaraknya ini juga tidak seragam, ada yang 26, ada yang 25. Sehingga di genteng itu akan sedikit ngangkat dan akan ada celah angin. Ketika angin kencang, di situ tekanan angin bisa cukup besar dan itu membuat genteng pumping, lompat gitu. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan untuk terkait angin kencang adalah jarak rank dengan jarak rank yang seragam. Gitu. Jadi sebaiknya pemasangan rank itu menggunakan mal gitu, Mas Bayu. Oke. Menggunakan mal. Nah, kedua terkait dengan standar rangka sebetulnya. Nah, kalau rangka ini kan bebas ya, mau pakai rangka kayu, mau pakai rangka baja ringan, mau pakai rangka bara jebret silahkan. Itu Kanmuri bisa di semua tempat. Yang terpenting adalah jarak rank. Nah, kalau secara umum sekarang orang menggunakan baja ringan. Kalau baja ringan sih kita bilang standarnya menggunakan kanal C yang 0,75, high tensile G550 AZ100. Itu yang umum tuh. Kalau orang bilang bahasanya merek, mau merek Tasso, mau merek Prima Inti, itu boleh gitu. Itu bebas ya, bebas mereknya, yang penting high tensile, kemudian G550, AZ-nya 100 gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bang Oscar. Seberapa besar perbedaan atau persentase untuk kos antara genteng keramik berglazur Kanmuri dengan genteng keramik yang lain? Nah, ini sudah mulai, kayaknya ada kebutuhan nih. Silakan, Bang Oscar. Berarti ini antara kita sama saudara kita gitu ya. Antara kita sama saudara kita pasti bersaing harganya ya, plus minus, ada plus minus pastinya. Tapi memang kembali lagi kalau beli Kanmuri, selain daripada gentengnya memang sudah teruji kualitasnya, yang utama aksesorisnya lengkap dan servis di lapangannya sangat baik gitu. Sehingga value for money-nya boleh dinilai masing-masing. Gitu. Oke, nanti setelah sesi ini Pak Nandang bisa undang Bang Oscar atau Bahas untuk mampir ke kantor. Boleh sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Nandang. Apakah ada standar penyimpanan di lapangan untuk genteng keramik glazur Kanmuri? Nah, ini menarik nih. Biasanya kan kalau paling atap biasanya itu pekerjaan terakhir ya, terus ya. Betul. Nah, itu cara untuk nyimpennya gimana sih kalau misalnya kita mau di drop dulu gitu produknya Kanmuri? Nah, kalau penyimpanan genteng keramik itu sebetulnya bisa dilihat di pasangnya berdiri, sama seperti kayak kita kirim. Jadi bukan tidur, bukan juga kalau ibaratnya kayak portrait lah, bukan landscape, bukan juga tidur gitu ya. Dipasang berdiri, genteng itu boleh ditumpuk gitu. Nah, yang terpenting kedua adalah gentengnya kalau bisa terlindung dari semen. Karena kalau misalnya sudah kena semen, kemudian nanti semennya kering, rada susah tuh untuk membersihinnya. Gitu. Kalau yang warna glossy mungkin agak lebih gampang. Jadi mungkin setelah disusun tidur, itu boleh juga ditutup terpal, paling gitu Mas Bayu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah genteng keramik Kanmuri rentan terhadap benturan? Jika ada benturan, berapa besar maksimalnya? Nah, ini mengenai benturan nih, Bang Oscar. Silakan. Kalau benturan tadi yang kayak kita bilang, bending strength kita 175 kgf, jadi istilahnya mau satu orang berdiri di satu genteng itu tetap kuat gitu. Bahkan nanti ada beberapa video kita, kalau boleh mampir ke YouTube, ke TikTok atau ke Instagram kita tuh ada video tuh, orang yang beratnya 150 kilo, kita suruh lompat-lompat di atas genteng kita gitu, itu nggak pecah gitu. Nah, tapi benturan ini juga pasti ada hal lain, misalnya terkena buah atau terkena batu gitu ya. Nah, kalau misalnya itu sih secara umum sih lebih kita tahan gitu ya, karena tadi bending strength kita kuat, tapi memang case tertentu misalnya kena yang kencang sekali, mungkin gentengnya akan pecah atau retak. Tapi untuk mengganti itu mudah juga, karena kalau misalnya satu rusak, sebelahnya nggak rusak gitu. Jadi orang tetap bisa naik dan tetap bisa mengganti genteng yang satunya, tinggal diangkat, ganti dengan genteng satunya. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Pak Nandang, berapa lama garansi warna dari genteng keramik Kanmuri terkait bila dipasang di area pantai atau area tambang? Kalau garansi warna mau di area pantai, area tambang atau area manapun semua sama Pak Nandang. Kita sebenarnya kalau kita kasih garansi 5 tahun, tapi apakah genteng Kanmuri tahan di area pantai dan tambang? Sangat tahan, karena kami justru malah primadona untuk di area pantai dan di area tambang gitu, di Pangandaran, kemudian kemarin di PIK. Ada sedikit kasus, awalnya ada satu developer di area pantai gitu pakai saudara saya, ternyata glazurnya agak sedikit bermasalah, bluting. Kalau orang bilang bluting itu kayak glazurnya itu meledak-meledak gitu. Nah, kemudian diganti coba pakai Kanmuri, justru malah aman gitu.
malah case-nya aman. Dan kalau di tambang kita juga banyak main di tambang Pak. Kayak kemarin kami baru kirim ke Halmahera. Kalau tahu IWIP di Halmahera, nah kami baru kirim untuk bikin mesh di sana, di tambang gitu. Jadi kalau di tambang dan di area pantai itu umumnya aman sekali. Yang perlu diperhatikan malah sepengalaman kita material langkanya kalau di area pantai. Kayak di Pangandaran itu tidak disarankan pakai baja ringan karena justru baja ringan yang kropos duluan. Baja ringan kropos gitu. Jadi malah di sana lebih banyak pakai kayu. Gentengnya aman tapi rangkanya kropos akhirnya bisa roboh juga gitu. Oke. Katalog Pro tidak hanya sebuah platform digital gitu ya, tapi di sini kita bisa mendapatkan varian banyak berbagai macam produk-produk material building dan juga bisa membantu Bapak Ibu pada saat ingin membuat sebuah dokumen rekomendasian. Nah, ini adalah platform digital kami, namanya Katalog Pro, dan halaman pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah halaman brand news, namanya seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook. Jadi semua brand page atau brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro akan bisa sharing apapun di sini seperti media pada umumnya. Dan juga Katalog Pro sudah mengklasifikasikan brand-brand atau vendor-vendor material menjadi 3 pekerjaan konstruksi dari varian vendor atau brand material building, arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP gitu ya. Nah, yang menarik di sini seperti yang tadi disampaikan, Katalog Pro tidak hanya sebagai tempat pencarian spesifikasi material, tapi kalau misalnya kita ingin membutuhkan varian seperti roof keramik gitu ya, dan nanti di subkategori ini kita akan menemukan berbagai macam vendor-vendor atau brand material building yang bisa kita temukan. Dan yang menarik lagi, di setiap halaman seperti Kanmuri ini, kita akan bisa mengetahui kantornya di mana, PI-nya siapa, showroomnya di mana gitu. Dan yang terpenting lagi sebagai desainer atau arsitek terutama, selain kita mendesain atau merencanakan, kita harus merekomendasikan varian produk yang mau kita aplikasikan di sebuah project. Nah, di Katalog Pro kita mempunyai satu sistem untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk membuat sebuah dokumennya. Jadi misalnya ini adalah produk yang kita butuhkan, kita akan di sini akan bisa melihat varian produk ini, informasinya, deskripsinya, spesifikasinya, sampai dengan aplikasinya. Dan kalau ini adalah produk yang kita butuhkan, yang akan kita aplikasikan atau kita rekomendasikan gitu ya, kita bisa ambil data ini dengan klik add to outline spec seperti itu. Dan yang menarik lagi saat ini karena banyaknya permintaan dari pengguna Katalog Pro untuk bisa langsung mendapatkan produk-produknya, akhirnya kita membuat sebuah feature jual beli kurang lebih gitu ya. Di feature namanya feature promo. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian produk-produk yang teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung dapatkan dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk feature ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya, Bang Prima. Silakan Bang Prima. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal bahwa Katalog Pro telah hadir untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa langsung mendapatkan produknya tentunya dengan harga pro. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing. Jadi Katalog Pro, Bapak Ibu, kita sudah menyediakan informasi untuk spesifikasi produk. Saatnya Katalog Pro hadir untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa langsung membeli produk material building tentunya dengan harga promo. Tinggal klik fitur promo di halaman Katalog Pro, Bapak Ibu bisa mendapatkan produk-produk tentunya dengan harga promo. Spesial hari ini, di hari Rabu ini, di siang hari ini, kita juga kedatangan Kanmuri, dan Kanmuri saat ini sudah bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa langsung berbelanja tentunya di Katalog Pro. Hal ini bisa Bapak Ibu informasikan apabila ada kebutuhan dari owner atau dari rekan kerja atau dari tetangga, bahkan bisa langsung membeli produk Kanmuri tentunya dengan harga promo. Spesial buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang ada di sini, untuk 1 bulan dari hari ini Bapak Ibu akan bisa mendapatkan produk Kanmuri dengan free bonus. Jadi manfaatkan tentunya produk-produk Kanmuri dengan harga promo hanya di Katalog Pro. Saya kembalikan ke Mas Bayu, semoga hal ini bisa bermanfaat, bisa memenuhi kebutuhan atap tahan lama dengan hunian legal. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bayu. GoPro, Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu dan stay safe. Dan mudah-mudahan Indonesia akan kembali damai dan juga kita bisa bekerja dengan baik lagi. Baik, saya tutup sesi Product of the Week bersama Kanmuri hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.